Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, sesungguhnya kita mengerti bahwasanya tidak semua ibadah itu mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkali-kali kemarin, bagi yang mengikuti kajian Ana, sering sekali kita menyampaikan bahwasanya orang yang beramal itu tidak secara otomatis akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau petani tidak secara otomatis maka dia akan panen dengan apa yang dia tanam. Kalaulah bawahan ketika memberikan laporan kepada atasan tidak otomatis akan diterima oleh atasan, sama beribadah itu tidak secara otomatis dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya ibadahku, ibadahnya ibu, ketaatan saya, ketaatannya ibu, bukan jaminan mutu, bukan pula garansi mutu bahwasanya amal itu pasti secara langsung akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang sering saya sampaikan kemarin-kemarin adalah dalam surat Al-Ghasyiyah, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, ketika Allah menerangkan di dalam ayat tersebut, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Amilatun artinya adalah orang yang beramal, nasibah adalah kepayahan dan keletihan, tasla naron hamiyah, tetapi justru mendapatkan api neraka yang menyala-nyala. Walaupun mereka kepayahan dan keletihan ketika mereka beribadah di dalam kehidupan mereka, tidak secara otomatis orang yang kepayahan dan keletihan mereka akan mendapatkan surga, karena Allah menggandeng ayat yang ketiga dilanjutkan dengan ayat yang keempat, yang artinya adalah tasla naron hamiyah, dibakar dengan api neraka yang menyala-nyala. Mungkin ada yang berkata, ayat ini kan berlaku kepada orang kafir, Ustaz. Maka sesungguhnya jawabannya salah. Sesungguhnya ayat yang ketiga dan ayat yang keempat di dalam surat Al-Ghasyiyah tidak berlaku kepada hanya orang kafir, tetapi perhatikan jawaban yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berkata, hadhil ayah tadullu ala man abadallah ala ghairi tariqatin mardiyah yahsabu annahu sahihun fa innahu mukhti'un. Ayat ini bicara kepada setiap orang yang mereka beribadah, mereka melakukan ketaatan, mereka keletihan ketika mereka beramal, tetapi mereka caranya tidak sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah. Ketika Allah menetapkan syarat ibadah, maka jangan harapkan amal itu akan diterima. Kenapa? Karena Allah telah meletakkan syariatnya dan kita diperintahkan untuk memenuhi syariat yang telah ditentukan oleh Allah supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini kita mendapati sholatmu tidak menjadi jaminan mutu akan diterima oleh Allah 100%. Ketika kita menjadi alumni Ramadan 1437 Hijriah, maka pastikan Ramadanmu tidak secara otomatis diterima oleh Allah. Kenapa? Banyak orang yang beribadah tetapi belum tentu dia mendapatkan surga. Makanya di sini Allah menyebutkan kan kata nasibah. Nasibah itu apa sih, Ibu? Nasibah itu kalau Ibu capek, letih, keringetan, kemudian sampai pegel tulang belulang yang melakukan itu namanya nasibah. Dan Allah menyebutkan amilatun, orang yang beramal, nasibatun ketika dia kepayahan dan keletihan, tetapi ternyata Allah menggandengnya ayat itu dengan kata naron, bukan dengan kata jannatan. Naron artinya adalah neraka, kalau jannah itu artinya surga. Ini menjadikan kepada kita pemahaman, jangan terlalu bangga menepuk dada kita bahwasanya orang yang beribadah banyak itu otomatis akan pasti diterima, karena sesungguhnya menjadikan amal diterima oleh Allah bukan pekerjaan yang mudah dan bukan pekerjaan yang gampang. Maka ketika kita sudah paham bahwasanya ketika kita menjadikan amal kita dapat diterima oleh Allah, maka kita juga mengetahui syariatnya apa untuk menjadikan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Ibu-ibu yang sudah sering belajar pasti mampu menjawab, yaitu adalah yang pertama, ittiba. Bagaimana kita selalu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apapun yang kita lakukan, apabila tanpa contoh dari apa yang dijelaskan oleh Rasulullah, jangan harap deh kalau sholat kita tidak sesuai dengan sholatnya Rasulullah, jangan harap sholatmu akan diterima oleh Allah dan sholatmu akan ditimbang oleh Allah.
Kalaulah kemudian hajimu dan umrahmu ternyata tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, jangan harap deh haji dan umrahmu itu akan diterima. Walaupun kantongmu dan rekeningmu habis untuk membiayai haji dan umrahmu, tetapi ketika kamu tidak mampu mendatangkan itibak dalil atas apa yang kamu lakukan ketika haji dan umrah, maka pastikan haji dan umrahmu tidak ada hajat bagi Allah untuk menerimanya, karena Allah itu tidak membutuhkan amal yang berbasis dengan kebutuhan dan prasangka, tetapi Allah itu menerima amal ketika amal itu datang dari orang yang berilmu, ketika mengetahui syariatnya, ketika melakukan ibadah tersebut. Inilah ittiba. Tentunya ittiba itu lebih mudah untuk kita lakukan, Ibu, selama kita menjadi orang yang senantiasa belajar dan kita senantiasa menjadi orang yang tidak pernah taklid buta. Kalau ibu tidak pernah taklid buta kepada fulan dan kepada fulan ataupun kelompok, maka sesungguhnya ibu akan mudah untuk mendapatkan ilmu, karena sesungguhnya ilmu selama kita datang, kita membuka telinga, kita tidak taklid, kita tidak fanatik buta, kecuali fanatiknya kita kepada Nabi dan Rasulullah, maka kita akan sampai kepada ittiba yang benar dan gampang. Ini syarat yang pertama, bahwasanya syarat yang pertama tidaklah sulit dan tidaklah sukar. Karena apa? Sesungguhnya ittiba itu cuma butuh modal satu, mujahadah bersungguh-sungguh, tetapi tidak jatuh di dalam fanatikme buta, kecuali fanatisme buta kepada Nabi atau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah syarat yang pertama, menjadikan amal kita terbang di sisi Allah, membuka pintu langit dan dicatat oleh malaikat raqib untuk menjadi amal kebaikan. Tapi ada syarat yang kedua. Syarat yang kedua itu apa? Syarat yang kedua yaitu adalah keikhlasan. Bagaimana menjadikan amal kita betul-betul ikhlas, murni untuk mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya disitulah amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika amal kita senantiasa dibungkus dan ditutup dengan keikhlasan kita. Ibu punya dalil atas apa yang ibu lakukan di dalam sholat, ibu punya ittiba ketika ibu haji dan umrah, tetapi ibu gagal mengkondisikan hati untuk ikhlas, maka sesungguhnya Allah pun menolak mentah-mentah setiap ibadah ketika tercampur dengan riya. Allah menolak mentah-mentah ibadah ketika tercampur dengan niatan untuk mendapatkan dunia. Kenapa? Ilmu, riwayat, dalil yang banyak yang kita catat, yang kita hafalkan ketika melakukan sebuah amal, tetapi hati kita pongkah dan congkak ingin mendapatkan riya dan mendapatkan pujian, maka sesungguhnya Allah tidak membutuhkan dan Allah tidak pernah memiliki hajat untuk menerima setiap amal ketika tidak ada keikhlasan. Inilah yang lebih berat daripada syarat yang pertama, Ibu. Karena syarat yang pertama kita mudah untuk mendapatkan, tetapi syarat yang kedua untuk diterimanya ibadah itu bukan pekerjaan yang gampang. Makanya di sini dalam kajian kita, kesempatan hari ini kita akan membahas bagaimana sih hati yang ikhlas itu dan bagaimana sifat-sifat yang dimiliki olehnya. Karena sesungguhnya seberat apapun amal kita mengerjakan, tetapi ketika kita tidak memiliki keikhlasan, walaupun ana dan antum memiliki berlimpahnya dalil dan riwayat, tetapi ketika kita gagal untuk mewujudkan keikhlasan, maka Allah menutup pintu langit dan Allah tidak memerintahkan malaikat raqib untuk mencatat amal ana dan amalnya antum. Tentunya kita sudah paham kan hadis yang sering saya sebutkan, hadis dari Abu Hurairah dalam riwayat Muslim, ketika Rasulullah mengatakan orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka justru bukan orang yang nganggur. Nggak nganggur, Ibu. Orang yang justru merasakan kobar api neraka, mencicipi api neraka adalah orang yang justru beribadah pada puncak-puncaknya ibadah, tapi ternyata dia terpeleset dan gagal menempatkan keikhlasan, sampai Allah tidak membutuhkan amal itu walaupun berat dia kerjakan ketika hidup. Sebagaimana hadis ini saking beratnya pengamalan membuat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis dari Rasulullah, orang yang paling banyak mendengar hadis dari Nabi, sampai pingsan 3 kali ketika menyampaikan hadis ini kepada para tabi'in. Kenapa sampai Abu Hurairah itu pingsan? Padahal ketika beliau menyampaikan hadis yang lainnya tidak pernah pingsan. Karena sesungguhnya ketika Abu Hurairah menyampaikan hadis ini, beliau ngerti konsekuensinya yang sangat berat, dan beliau ngerti bagaimana pengamalan hadis ini sangatlah sulit, sampai menjadikan Abu Hurairah dikisahkan dalam satu riwayat dari para tabi'in, beliau hingga 3 kali pingsan ketika membacakan hadis ini, padahal hadis ini singkat.
sampai 3 kali pingsan dan sampai butuh setengah hari ketika menyampaikan hadis ini kepada para tabi'in, karena saking beratnya hadis ini dirasakan oleh Abu Hurairah ketika beliau menyampaikan kepada para tabi'in. Masya Allah ya. Berarti Masya Allah para sahabat, mereka betul-betul mempelajari ilmu dan mereka berusaha untuk mengamalkannya. Apa hadisnya? Mungkin sama-sama ibu-ibu sudah pernah kaji, sudah pernah sering dengarkan. Inna awalan nasi yukdo yaumal qiyamati salah satun. Orang yang pertama kali diputuskan nasibnya oleh Allah di dalam neraka itu ada 3. Siapa yang pertama? Rajulun qatala fi sabilillah. Yang pertama adalah laki-laki, seseorang yang berperang di jalan Allah. Ya, kemudian fa'arafahu ni'amahu. Kita sepakat ya, ibu tahu ya, puncak amalan sunnah itu apa sih? Puncak amalan sunnah adalah berjihad di jalan Allah. Darwatu sanamil Islam dalam riwayat Bukhari. Puncak amalan Islam itu berjihad di jalan Allah. Perhatikan, ternyata bukan orang yang nganggur, tepatnya orang yang menampak puncak tingginya amalan dalam Islam, yaitu berjihad. Fa'arafahu ni'amahu. Lalu kemudian Allah memperlihatkan kepadanya surga yang harusnya dia dapatkan. Kenapa? Tidak ada tempat bagi orang yang mereka berjihad ketika mereka gugur kecuali di Firdaus yang paling tinggi. Perhatikan, Allah kemudian bertanya kepada orang ini, "Mada amilta fihi?" Dulunya ngapain sih kamu itu di dunia? Lihat ibu, ada pelajaran penting yang kita dapatkan di sini. Ternyata Allah itu masih memberikan kesempatan untuk nanya. Padahal Allah tahu nggak apa yang menimpa kepada orang yang ditanya? Allah tahu. Makanya kalau ada sesuatu itu tabayun, tanya. Itu pelajaran yang Allah berikan. Allah itu maha adil, saking adilnya Allah. Ketika Allah sebelum menetapkan hukuman itu Allah tanya, tidak langsung diputuskan oleh Allah sendiri. Allah tanya, "Mada amilta fihi?" Kamu dulunya ngapain tuh ketika di dunia? Allah tanya dulu. Orang itu kemudian berkata, menjawab, "Qataltu fika," sesungguhnya saya berperang karenamu ya Allah, sampai kemudian saya mati terbunuh di dalam jalanmu. Allah kemudian tanya, "Li ayyi syai'in?" Untuk siapa sih kamu itu berperang? "Fika," untukmu ya Allah. Fika, fi di dalam jalanmu, ka untukmu ya Allah. Lalu Allah kemudian mendebatnya. Padahal kita tahu ya, siapapun yang dihisap lalu sampai didebat oleh Allah, pastikan siapapun yang didebat oleh Allah di dalam urusan hisab, pastikan orang itu tidak ada tempatnya kecuali neraka. Makanya Nabi berkata kepada ibunda Aisyah, "Ya Aisyah, kalau ada orang ketika dihisab oleh Allah, kok sampai Allah mendebatnya, pastikan bahwasanya tidak ada tempatnya kecuali mengambil tempatnya di kursi neraka." Karena apa? Celaka orang yang sampai didebat oleh Allah ketika dihisab. Moga-moga kita tidak dihisab insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam. Allah kemudian berfirman, "Kadzabta," kamu bohong, kamu dusta, sesungguhnya kamu itu berperang karena kamu ingin disebut sebagai pahlawan, pemberani, dan kamu telah disebut sebagai pahlawan dan pemberani, dilemparkan ia ke dalam neraka. Pertama kali yang mencicipi kobar api neraka bukan orang yang berdiri di perempatan jalan nganggur genjreng-genjreng bawa gitar, enggak. Tetapi orang yang justru merasakan kobar api neraka adalah orang yang kepayahan, keletihan, pegel-pegel hidupnya untuk berjuang di jalan Allah, berjihad. Berjihad itu susah ibu, kehidupannya tidak pernah normal. Orang yang berjihad itu tidak punya rumah, makan juga sulit, minum juga susah. Bahkan hanya untuk meluruskan tubuhnya ketika keletihan berperang itu aja susah. Tapi ternyata tidak menjadi jaminan bahwasanya dia akan mati dalam keadaan diterima oleh Allah. Allah benci, Allah benamkan wajahnya, Allah lemparkan ia ke dalam neraka. Pertama kali yang merasakan kobar api neraka adalah orang yang berjihad tetapi dia salah di dalam niat. Yang kedua, yang dipanggil oleh Allah itu siapa? Yang lain tuh harap-harap cemas gitu ya. Semua itu kan harap-harap cemas ketika di pengadilan Allah. Ibu bisa bayangkan kan, kalau kita tiba-tiba sudah normal bawa surat, didatangin polisi aja kadang-kadang deg-degan. Padahal SIM ada, STNK ada. Kita bisa bayangkan ketika seseorang itu nanti dikumpulkan oleh Allah. Kenapa itu disebut dengan mahsyar ibu? Mahsyar itu dikumpulkan semuanya, tidak ada yang luput. Makanya padang mahsyar itu afroun, sofroun, kakir sotin neki. Padang mahsyar itu putih kayak adonan tepung dia, tidak ada tanda untuk siapapun, semuanya kumpul itu di situ. Allah panggil yang kedua. Siapa yang dipanggil oleh yang kedua? Rajulun ta'alamal ilma, seseorang yang selalu ngaji.
Nah, ini ibu-ibu nih sukanya ngaji, dan bapak-bapak wa'alamahu dan suka untuk ngajar, saya yang kemudian ngajar, wa qara'al Qur'an dan suka kemudian membaca Quran. Lalu kemudian Allah berfirman, madza amilta fihi, kalian dulunya ngapain? Orang itu berkata, ta'alamtul ilma, ya Allah saya itu orangnya selalu ngaji ya Allah, selalu menuntut ilmu. Wa alamtuhu, dan ketika itu saya juga kemudian mengajarkan, wa qara'tul Qur'an, dan saya selalu membaca Quran. Untuk siapa sih? Fika, untukmu ya Allah. Lalu kemudian Allah berkata, kadzabta, bohong, dusta ya. Walakin ta'alamtal ilma, sesungguhnya kamu tuh sekarang ngaji, belajar, thalabul ilmi, supaya orang itu, teman-temanmu, sahabat-sahabatmu menyebut kamu sebagai orang yang solih, solihah. Kan itu yang kamu inginkan di balik hatimu ketika tidak terlihat oleh mata manusia, kan itu yang kamu inginkan. Sama, walakin ta'alam tawa alam tahu, dan kamu itu ngajar supaya kamu disebut orang yang alim. Masya Allah ya, dalilnya dihafal, ngelotok. Kan itu yang kamu inginkan. Itu kan ada di dalam hatimu, bertengger di dalam sanubarimu tanpa kamu sadari, kan itu yang kamu inginkan. Dan kamu itu membaca Quran supaya orang itu menyebutmu sebagai orang yang qori, orang yang pandai ngaji. Bacaannya enak ya, Masya Allah ya bacaannya. Dan kamu akhirnya ingin sebut sebagai orang yang qori. Dan kamu telah mendapatkan itu, dan dibenamkan ia ke dalam neraka menyusul si mujahid yang salah niat. Kemudian yang ketiga, siapa orang yang dermawan, tetapi ketika dia dermawan, maka sesungguhnya dia pun sama ketika dia menginfakkan hartanya, dia infakkan hartanya semata-mata supaya dia disebut orang yang dermawan. Hadis ini ibu ketika disampaikan oleh Abu Hurairah, ketika Abu Hurairah mendapatkan sampai menyampaikan hadis ini kepada para tabi'in supaya hadis ini sampai kepada kita hari ini, Masya Allah dirasakan berat. Kenapa sampai Abu Hurairah itu merasakan berat? Karena memang tidak ada perkara yang paling sulit ketika kita merintis jalan ibadah supaya ibadah kita diterima, bukan menghafalkan dalil. Karena kalau ibu dan saya menghafalkan dalil, cukup kita membaca, cukup kita mendengar, dan kita tahu itu hadis sahih, cukup. Itulah itibak kami, itulah itibak kita untuk mengikuti Rasul. Tapi menjaga apa yang tersembunyi ketika tidak nampak oleh pelupuk mata, apa yang ada di balik dada kita dan hati kita, itulah yang paling susah dan itulah yang paling sulit. Kenapa? Keikhlasan itu tidak pernah gampang dari dulu, tetapi itulah hati yang diinginkan oleh Allah. Karena sesungguhnya kelak pada waktu hari kiamat tidak ada orang yang paling Allah harapkan kecuali adalah orang yang memiliki hati yang ikhlas. Makanya sampai Allah berkata lewat lisan Rasulullah, disampaikan oleh Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah nanti tidak pernah melihat fisik kalian, tidak pernah melihat jasad kalian, tetapi melihat kepada hati kalian. Artinya apa? Keikhlasan itu loh yang akan Allah akan lihat, dan Allah akan kemudian berikan balasan itu dari apa yang bertengger di hati kita. Makanya sampai-sampai Rasulullah pun mengatakan, yuhsyarun nasu ala niyatihim, manusia nanti dikumpulkan oleh Allah berdasarkan niat yang dia miliki. Inilah pentingnya ikhlas. Dan ternyata Allah itu memisalkan dan mengibaratkan ikhlas dengan kata yang sangat indah. Apa? Allah itu memisalkan keikhlasan itu layaknya susu. Makanya mari kita buka di dalam surat An-Nahl ayat ke-66. Bagaimana Allah itu mengibaratkan hati apabila mereka telah ikhlas. Hati mereka itu adalah hati yang bening, hati yang betul-betul bersih layaknya susu. Dan Allah kemudian berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-66, wa inna lakum fil an'ami la ibrah nuskikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damin labanin min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Sampai kemudian Allah mengatakan apa? Dan sesungguhnya bagi kalian di dalam binatang ternak ada sebuah pelajaran. Kami memberikan kepada kalian dari perutnya binatang ternak, yaitu susu yang terletak di antara kotoran dan darahnya. Apa yang terletak di antara darah dan kotoran yang dimiliki oleh perut binatang ternak itu? Labanan, yaitu adalah susu, khalisan yang bersih, sa'igan yang mudah, lisyaribin untuk diminum. Di sini Allah kemudian mengibaratkan bahwasanya hati yang ikhlas itu sebagaimana susu yang terletak di dalam perutnya binatang ternak.
Dimana ketika kita membayangkan binatang ternak, di situ di dalam perutnya ada kotoran dan di situ ada darah dan di situ ada susu. Tetapi Masya Allah, Allah betul-betul memisahkan susu dari kotoran dan Allah memisahkan susu dari darahnya. Di mana susu itu ketika dikeluarkan dari perutnya binatang ternak, susu itu tidak pernah tercampur dengan darah dan susu tidak pernah tercampur dengan kotoran. Di mana susu itu tidak menjijikkan bagi yang meminumnya, lezat bagi yang menyantapnya, dan betul-betul menyegarkan bagi yang mengkonsumsinya. Disinilah kemudian kita ingin bicara, hati yang selayak susu itu kayak apa sih sifatnya? Karena sesungguhnya kita perlu bagaimana menjadikan hati kita sebagaimana hati yang dikatakan oleh Allah sebagaimana hati selayak susu. Karena sesungguhnya ketika hati saya dan hatinya ibu belum selayak susu, maka sesungguhnya tidak akan pernah diterima amalan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau kemudian kita mampu menyebutkan dalil, mampu menyebutkan riwayat, mampu menyebutkan akwal perkataan para ulama, setiap kita beramal tetapi hati kita kotor, hitam, tidak bening sebagaimana beningnya air yang putih, tidak kemudian sebagaimana susu yang Allah ceritakan di dalam surat An-Nahl 66, jangan harapkan deh salatmu akan diterima, jangan harapkan puasa kita akan diterima, jangan pernah membayangkan bahwasanya haji dan umrah kita akan diterima ketika hati kita tidak sebagaimana hati yang bersih sebagaimana susu. Maka kalau kita perhatikan di dalam tafsirnya dikatakan kenapa Allah itu ibaratkan hati itu yang bersih dan ikhlas layaknya susu. Karena sesungguhnya hati yang ikhlas itu betul-betul dia tidak memimpikan, dia tidak menginginkan dunia ketika dia beramal, dan dia tidak memimpikan pujian manusia ketika dia beribadah. Makanya Allah itu ibaratkan dunia itu kayak kotoran dan Allah ibaratkan pujian manusia itu kayak darah. Dimana kalau hati kita telah ikhlas, maka hati kita tidak akan pernah tersentuh niatan dunia ketika beribadah, dan hati kita tidak pernah untuk mendapatkan niatan pujian manusia ketika kita beramal. Sebelum saya ingatkan hati yang ikhlas, saya harus ingat bahwasanya beribadah itu yang merusak ibadah itu bukan hanya pujian dan riya, tetapi yang betul-betul merusak ibadah kita itu adalah niatan duniawi ketika kita beribadah, itu juga merusak ibadah kita. Kadang-kadang kita ngerti tentang riya, kadang-kadang kita paham tentang sum'ah, tetapi kita tidak paham tentang niatan dunia ketika beribadah. Padahal Allah itu zat yang paling benci ketika hambanya dan budaknya, yaitu adalah kita, beribadah tetapi niat yang kita inginkan ketika beribadah hanya untuk membangun kehidupan dunia tok. Padahal dunia itu tempat kita meninggal dan bukan tempat kita untuk tinggal. Dan Allah paling benci. Makanya kan berulang-ulang saya sampaikan, ayat yang paling banyak membuat para sahabat itu nangis, itu ayat apa? Yaitu adalah surat Hud 15 dan 16. Kenapa para sahabat itu paling banyak nangis ketika mereka itu mendapati dua ayat ini ketika mereka membaca Quran? Karena para sahabat itu khawatir banget bahwasanya amal ibadah mereka ternyata hanya untuk dunia, dan mereka khawatir mereka tidak mendapatkan balasan dalam kehidupan di akhiratnya. Mari kita membaca dalam surat Hud 15 dan 16 supaya kita paham apa sih ayat yang paling banyak membuat para sahabat meneteskan air mata. Surat yang keberapa? 11. Ya. Allah berfirman di dalam ayat ini. Ayat ini sering sekali disampaikan oleh para asatid, sering pula disampaikan oleh para khutbah, orang-orang yang khutbah. Allah berfirman, sebelum Allah sampaikan ini, saya sampaikan dulu dalilnya, karena omongan tanpa dalil hanyalah dongeng. Siapa yang menyampaikan bahwasanya para sahabat itu paling banyak menangis ketika mereka membaca ayat ini? Yang mengatakan adalah Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in yang hidupnya mirip dengan para sahabat. Jadi Abdullah bin Mubarak itu kalau mendengar, melihat para sahabat membaca Quran, kalau mereka melihat sahabat-sahabat itu membaca Quran, Abdullah bin Mubarak memperhatikan itu, kapan mulai mendung-mendung itu menggelayut di matanya para sahabat. Abdullah bin Mubarak berkata, kalau aku mendapati para sahabat sudah mulai membuka lembaran surat Hud, aku mulai dapati itu butir-butir air mata itu menggenang di mata-mata mereka. Dan pecah itu butiran-butiran air mata itu ketika mereka sudah menginjak ayat yang ke-15 dan ayat 16. Mari kita baca sebentar untuk kemudian menjadikan kita itu memahami. Mangkana yuridul ajila, mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun.
Ulaika alladzi laisa lahum bil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Allah berfirman ini pada dua ayat ini, barang siapa orang yang dalam kehidupan dunia, Allah sebutkan dalam bentuk man. Man itu nakirah, Ibu. Tahu ya nakirah? Insya Allah tidak tahu ya. Nakirah itu sifatnya umum, berlaku untuk siapapun. Ya. Jadi yang belajar bahasa Arab insya Allah akan tahu. Berarti berlaku umum, berlaku pula kepada kaum muslimin. Barang siapa orang yang dalam kehidupan dunia, muslim ataupun kafir, yang dalam kehidupan mereka singkat di dunia, yang mereka inginkan itu hanyalah kehidupan dunia. Ingat loh, orang yang ingin hanya dapat kehidupan dunia dari apa yang mereka lakukan, maka Allah berikan dunia untuk mereka, dan itu tidak dikurangi oleh Allah. Apa yang Allah bagikan untuk mereka dalam urusan dunia, ini termasuk semuanya. Ibu sholat, ibu puasa, ibu nyari ilmu hanya untuk dunia toh, ya akan dikasih oleh Allah dunia, tidak dikurangi oleh Allah timbangan dunia itu untuk kita yang menginginkan dunia. Ayat itu selesai Ustaz, ayat 15? Enggak, ayat itu bergandengan dengan ayat yang ke-16. Yang ke-16, ulaika alladzi laisa lahum fil akhirati ilan nar. Orang semacam itu tapi kelak di akhiratnya tidak mendapatkan apapun kecuali adalah neraka. Sia-sia apa yang mereka lakukan ketika mereka beribadah untuk dunia, batal atas apa yang mereka usahakan, dan sesungguhnya tidak mendapatkan apapun atas apa yang mereka perbuat. Jadi orang yang mereka itu beribadah hanya untuk niatan duniawi, membangun proyeknya, membangun supaya usahanya lancar, supaya urusan dunianya gampang, hanya untuk dapat itu tok, ya dapat, urusanmu dunia jadi gampang. Tapi nanti di akhiratnya tidak mendapatkan apapun kecuali kamu hanyalah mendapatkan neraka. Sia-sia apa yang mereka lakukan, batal atas apa yang mereka usahakan. Kenapa? Ibu dan saya kalau nyari pujian sebagai orang yang solih aja sudah dibenamkan di dalam neraka, apalagi mencari dunia ketika kita beribadah. Jadi ayat ini, kenapa ayat ini paling banyak membuat para sahabat menangis? Karena para sahabat begitu khawatir dan takut kalau ayat ini menimpa kepada mereka. Makanya tadi kita terangkan di muqaddimah, para sahabat itu kalau mereka habis beribadah kok tiba-tiba dapat dunia setelah mereka beribadah, mereka itu malah takut dan menangis, dan mereka berkata, ya Allah, moga-moga apa yang Engkau balas setelah kami beribadah tidak memadamkan dan menggugurkan balasan kami nanti di akhirat, ya Allah. Itulah para sahabat. Kenapa? Karena mereka ngerti di sini bahwasanya mereka, masya Allah, mereka itu adalah tahu apabila menginginkan dunia maka akan mendapatkan dunia, tetapi di akhiratnya nggak mendapatkan apa-apa. Fenomena-fenomena orang yang mencari dunia dari pekerjaan ibadah itu ada banyak. Orang yang cari ilmu, ibu-ibu nyekolahkan anaknya. Saya ambilkan dulu sampelnya, contoh gampang. Kadang-kadang kita itu pengen supaya anak kita ketika belajar, adik-adik kita, keponakan kita ketika belajar, lalu kita katakan kepada mereka, sudahlah kamu sekolah di sini saja, supaya kemudian gampang nanti nyari kerja, yang pinter, IPK-nya yang tinggi ya, supaya kalau melamar ke kantor diterima. Padahal boleh nggak bagi kita untuk kemudian menyekolahkan anak kita dengan harapan yang membumbung tinggi supaya sekolah yang ditempuh oleh anak kita mendapatkan dunia? Nggak boleh. Kok bisa Ustadz? Dalilnya dong. Oke, dalilnya. Rasulullah menjawab, man ta'allamal ilma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba arada minad dunya lam yarih rahiyatal jannah. Siapapun loh yang nyari ilmu tetapi niatannya harusnya untuk Allah ketika nyari ilmu, tetapi dia ketika mencari ilmu niatannya hanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia, lam yarih raihatal jannah. Jangan pernah bayangkan orang kayak gitu itu akan mencium baunya surga. Dia akan pernah mencium baunya surga. Kenapa? Allah paling benci orang menjadi budaknya dunia. Dan di antara sifat budak dunia itu apa? Menjadikan ibadahnya hanya untuk membangun kehidupannya di dunia, tetapi justru dia meninggalkan untuk membangun kehidupannya di akhirat. Nah, terus gimana Ustadz kalau anak kita belajar? Ya katakan ibu sebelum mereka itu, sebelum berangkat kuliah dan sebelum berangkat kerja, sebelum berangkat untuk sekolah, nah kamu sekolah apapun yang kamu nanti pelajari, pahami ya, itu adalah untuk menjadi jembatan kamu menjadi hambanya Allah, tidak menjadi hambanya dunia. Kasihan banget nak kalau kamu sekolah dari jam 7 sampai jam 1, kemudian ternyata kamu hanya untuk mendapatkan pekerjaan di sebuah instansi perkantoran.
ya kamu dapat pekerjaan itu, tapi keletihan kamu dari pagi, dari SD, SMP, dan SMA tidak akan pernah dihargai oleh Allah. Kenapa? Lalu amal kita ketika hanya mendapatkan pujian saja sudah tidak dihargai oleh Allah, apalagi niatannya ketika mengikuti dan mengekor kepada dunia. Ini loh hal-hal yang kadang-kadang kita tidak sadari. Anak dan ibu kadang-kadang benci sama riya, tapi kadang-kadang kita tidak sadar kita membangun kehidupan ibadah kita itu hanya untuk mendapatkan dunia. Makanya kalau kita lagi dapat bangkrut, kita kemudian zikir supaya bangkrutnya cepat hilang. Kalau kemudian suami kita mendapatkan kesulitan, ibu mendukungnya. Saya yang puasa mas, kamu yang kerja, supaya puasa saya mendukung dan melancarkan pekerjaan kamu. Tidak boleh ibu. Kenapa? Kehidupan dunia itu sudah diatur oleh Allah, sudah dijamin oleh Allah. Dan ingat loh, kalau saya bertakwa dan ibu bertakwa, tidak ada jaminan bahwasanya mendapatkan dunia. Allah cuma mengatakan rezeki, Allah tidak mengatakan dunia loh ya. Karena apa? Sekali lagi saya terangkan, Allah itu membagi dunia bukan karena berdasarkan iman. Salah. Kalau Allah membagi rezeki itu berdasarkan iman. Betul. Kalau Allah itu membagi dunia berdasarkan iman ibu, maka Masya Allah orang kafir hari ini akan duduk di perempatan jalan meminta-minta uang kita. Kenapa? Oh mereka tidak pernah sujud dan tidak pernah rukuk kok. Mereka pernah nggak menyebutkan nama Allah? Nyebutin nama Allah yang benar aja tidak bisa kok. Tapi kenapa kok mereka kok lebih kaya daripada kita? Karena Allah bagi dunia itu berdasarkan irisan takdirnya Allah dan tidak bisa digugat. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak pernah mampu untuk ditanya. Kenapa? Lu kita budaknya Allah kok nanya? Tidak bisa nanya. Ya, Allah itu bagi dunia berdasarkan kepada irisan takdirnya Allah. Tapi Allah bagi rezeki ketika kita bertakwa. Makanya kalau ibu dan saya betul-betul bertakwa, Allah pasti kasih rezeki. Rezeki itu tidak selalu dolar, rezeki itu tidak selalu dinar, rezeki itu tidak selalu dirham. Ketika ibu diberikan kesabaran itu rezeki atau tidak rezeki? Rezeki. Ketika kita diberikan qanaah itu rezeki atau tidak? Rezeki, walaupun itu tidak berwujud kepada rekening. Makanya Allah kan berfirman, wa may yattaqillaha yarzuqhu. Kata-katanya itu apa? Wa yarzuqhu, kami kasih rezeki. Allah tidak mengatakan kami kasih dunia. Enggak kok. Karena apa? Balasan atas kebaikan itu tidak selalu dunia. Kenapa Allah tidak selalu membalas setiap kebaikan dengan dunia? Karena dunia itu sebanyak apapun kita peroleh, anak dan ibu pasti akan tinggalkan dunia itu. Sebanyak apapun ketika kita memiliki dunia menjulang tinggi, menyentuh pintu langit, akan kita tinggalkan. Tapi kalau kita dikasih rezeki, kita bawa nggak dalam kehidupan akhirat? Pasti dibawa dalam kehidupan kita di akhirat. Jadi kalau tiba-tiba anak ibu misalkan ditakdirkan tidak kaya, tidak usah sedih, memang begitu kok. Dan kita tidak bisa menyalahkan, dulu sih kamu suka bolos kuliah, ya mungkin itu salah satunya, ada sebabnya juga. Tapi bukan itu. Tapi banyak kok orang yang mereka itu tidak tamat SMP, tidak tamat SMA, tetapi mereka mendapatkan sukses. Kenapa? Allah itu ngiris takdir dunia sebagaimana keadilan Allah dan tidak bisa untuk kita tanya. Bisa nggak kita nanya, Ustadz saya dulu ranking 1, teman saya itu ranking 30, padahal muridnya 31. Bisa nggak kita ngomong sekarang dia lebih berhasil daripada saya? Itulah dunia. Allah membagi sesuai dengan keadilan yang Allah miliki, tetapi kita tidak bisa bertanya. Kalau kita ngerti bahwasanya dunia kita telah ditetapkan oleh Allah dan dijamin oleh Allah, lalu ngapain kita korbankan sholat kita, korbankan tolabul ilmi kita korbankan zikir kita hanya untuk mendapatkan dunia yang pasti kita tinggalkan. Makanya orang kalau nyari dunia tok akhirnya dibuat sempit oleh Allah. Tapi kalau orang nyari rezeki dibuat lapang hatinya oleh Allah. Jadi Masya Allah, itulah yang kita harus perhatikan. Ibu lihat saja, dunia kita mungkin lebih banyak, tapi mungkin rezekinya orang-orang Syam itu lebih banyak daripada rezeki kita. Walaupun dunia kita mungkin lebih banyak, orang-orang Syam itu bu, ketika dalam perjalanan yang terakhir ke sana, susah-susah, anak yatim piatu itu yang rata-rata saya gendong itu yatim piatu. Saya mendengar kabar dari dalam itu kota Idlib, Aleppo itu sampai beberapa hari diserang. Kalau sudah diserang itu tidak ada makanan. Tapi mereka punya rezeki atau tidak? Punya. Kesabaran mereka dan ridhonya mereka menerima itu sebagai bagian ujian dari Allah itu rezeki. Walaupun kemudian tidak nampak dunia untuk mereka, tapi mereka punya rezeki.
Tapi kalau kita dunianya banyak, tapi mungkin kita tidak punya rezeki. Kenapa? Ketika kita tipis sabarnya, tipis qanaahnya, dan justru menjadikan amal ibadah kita hanya untuk dunia, berarti kamu dunia yang kamu dapatkan, tapi kamu tidak pernah mendapatkan rezeki. Jadi di sini, ayo kita usahakan. Jadi kalau kita sholat, puasa, ngaji, kok tiba-tiba disempitkan dunianya, jangan buru-buru. Lu kurang apa saya sholatnya, kurang apa saya ngajinya. Ngaji hari Jumat loh, saya sudah ngaji, ya. Hari Sabtu saya ngaji, sebelum ustadznya hadir saya sudah hadir. Ahad saya ngaji, Senin saya ngaji. Kok dunia saya kok tambah susah? Ya itulah namanya dunia. Tapi ya, ibu kalau kemudian ikhlas, ibu akan mendapatkan rezeki. Makanya ketika kita yakin dunia kita telah dijamin oleh Allah, ya tolong, maka janganlah kemudian kita menjadikan ibadah kita untuk dunia, karena itu haram dan banyak orang yang tidak ngerti tentang maksiat ini. Orang ngerti maksiat zina, orang ngerti maksiat minum khamr, tapi orang itu tidak pernah ngerti maksiatnya, bahwasanya ketika dia berbuat untuk dunia itu tidak boleh. Maaf, ngundang anak yatim, tapi maksudnya apa? Supaya proyek sinetronnya jalan terus, tidak boleh. Ya undang anak yatim karena kita ingin dipertemukan dengan Nabi di dalam kehidupan surga. Kata Makhul, salah satu ulama, Makhul ini salah satu ulama salafus salih, sampai berkata, belajarlah kita tentang masalah dunia itu kepada anak kecil, kepada janin. Ibu perhatikan janin. Janin ibu, ada nggak janin yang risau terhadap konsep dunia yang harus dia dapatkan? Enggak. Ibu tidak pernah bayangkan deh, janin itu mendapatkan rezekinya dari mana? Dari jalur siklus bulanan ibunya. Ditutup oleh Allah ketika dia hamil, darah itu diolah oleh Allah menjadi air susu yang netes kepada anaknya. Anaknya nyedot itu dari mana? Siklus bulanan ibunya yang disetop oleh Allah ketika ibunya itu hamil. Insya Allah. Janin tidak ada kan yang kemudian memusingkan masalah dunia, tidak ada. Lagi di USG gitu, dokternya ngomong, ini janinnya kelihatannya sedih bu, ya mengkhawatirkan. Dia mengkhawatirkan suplai susunya ini akan berkurang. Tidak ada. Bahkan ketika ada ibu-ibu yang kemudian mungkin ditakdirkan tidak keluar susunya, ada nggak janin yang sedih? Tidak ada. Dia mendapatkan itu dari mana? Dari pusar ibunya. Maaf, bukan dari susu ibunya, dari pusar ibunya dulu. Dijadikan itu kemudian menjadi energi buat janinnya. Ketika lahir, kata Makhul rahimahullahu ta'ala, ketika lahir istahala. Istahala itu apa? Nangis. Sarikhan, sebentar. Kenapa sih bayi itu kok nangis? Kata beliau, karena dia mengingkari tempat yang baru. Nangis. Loh kok tempatnya baru? Nangis dia. Tapi setelah kemudian digendong sama ibunya, didekatkan kepada dadanya, nangisnya berhenti atau tidak? Berhenti. Itu dunia. Makanya Makhul berkata rahimahullah ta'ala, belajarlah kalau masalah konsep dunia itu belajar sama siapa? Sama janin, sama bayi. Makanya kalau ada orang sudah ngelewatin masa balik, dia sudah gede, kemudian kok tiba-tiba sampai mengorbankan kehidupan akhiratnya untuk dunia, berarti dia malu sama kehidupannya dulu ketika masih janin, dan malu sama kehidupannya dulu ketika masih bayi. Karena tidak ada bayi itu yang sedih gitu mikirin dunia, itu tidak ada. Bahkan bapaknya bangkrut aja tidak ngerti, tetap minta uang saku, tenang dia. Kenapa? Dia yakin bapaknya akan mencukupi. Di situ kita paham ada kemaksiatan yang tidak terlihat, yaitu adalah kemaksiatan beribadah tetapi urusannya adalah niatan untuk dunia. Makanya ada salah satu orang yang pernah tanya, Ustadz, kami ini kantor pengen ngadain acara ngundang anak yatim pengajian, supaya apa? Supaya perekonomian kantor kami terangkat. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Ngaji karena bapak memberikan kajian itu kepada karyawannya, karena bapak ingin karyawannya menjadi solih. Kalau bapak mengundang anak yatim, ya karena bapak tahu bahwasanya bersama dengan anak yatim akan dikumpulkan dengan Rasulullah, tidak boleh dengan niatan duniawi. Ya. Jadi disinilah kita kemudian memahami maksiat yang tidak terlihat adalah maksiat ketika menginginkan dunia terhadap ibadah yang kita lakukan. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana kondisi hati yang ikhlas ketika kita sudah bersih dari niatan duniawi. Apakah otomatis kita akan bersih pula dari niatan pujian? Belum tentu. Makanya kemudian para ulama mengatakan, ketika hatiku dan hatimu selayak susu, maka kita akan mempunyai sifat-sifat keikhlasan. Apa itu sifat-sifat keikhlasan?
supaya kita mampu mengukur diri kita untuk mengetahui kedalaman hati kita ini sudah ikhlas ataukah belum di dalam kita beribadah. Kenapa ibu kita harus memikirkan tentang ini? Supaya anak dan ibu sibuk untuk mengukur diri kita sendiri. Kita ini kalau nggak ngerti ilmu dan menyibukkan dengan ilmu, akhirnya menyibukkan dengan aib orang. Kalau kita tidak sibuk dengan amal dan ilmu kita akan sibuk untuk kemudian menghujat orang dan memfitnah orang. Tapi kalau kita memiliki ilmu dan kita pandai untuk mengukur diri kita di hadapan Allah, itulah yang akan menjadikan kita sibuk untuk memikirkan diri kita. Para ulama lalu kemudian menerangkan, ya, apa yang kemudian disampaikan oleh mereka ketika hati kita selayak susu. Maka hati-hati ketika dia bersifat selayak susu yang Allah sebutkan dalam surat An-Nahl 66, sifatnya itu banyak. Mari kemudian kita bahas bagaimana sifat hati selayak susu. Yang pertama, yaitu adalah sifat hatimu ketika hatimu tercelup layaknya susu adalah, maka sesungguhnya kamu akan menjadi orang yang mempunyai amalan tersembunyi lebih banyak daripada amalan yang nampak. Sudah? Yang maka amalanmu tersembunyi jauh lebih banyak daripada amalan-amalan yang nampak. Ya. Sudah? Mari kita kemudian sampaikan dulu dalilnya. Setiap omongan apapun apabila tanpa dalil, maka sekali lagi hanya menjadi dongeng yang kita tolak dan tidak perlu kita terima. Dalilnya adalah sebagaimana perkataan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, ketika Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yuhibbul abda at-taqi al-ghani al-khafi." Ya. Sesungguhnya Rasulullah SAW menyebutkan salah satu kriteria seorang hamba yang Allah cintai. Innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbu, Allah itu mencintai al-abda, seorang hamba, at-taqi, yang bertakwa, dia takut kepada Allah, karena arti dari ketakwaan itu yang paling dekat adalah takut kepada Allah. Al-ghani, yang dia merasa cukup dengan apa yang Allah bagi untuknya, bukan kaya ya, al-ghani itu merasa cukup. Al-khafi, yang kemudian dia senantiasa bersembunyi ketika dia melakukan amal ibadah. Ya, hadisnya dalam riwayat Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Disinilah kita mengetahui bahwasanya hati ketika bersifat layaknya susu, hati selayak susu itu adalah hati yang senantiasa menjadikan empunya, menjadikan orang yang memiliki hati itu, mereka itu memiliki gudang-gudang rahasia di mana mereka itu beramal, di mana gudang rahasia itu berisi dengan amalan dan ibadahnya yang tidak nampak oleh manusia, jauh lebih banyak daripada ibadah yang diketahui oleh manusia. Karena ternyata apa? Allah, zat yang kita sembah, zat yang kita harapkan surganya, ternyata Allah itu senang ibu kalau kita ini menjadi pedagang, kemudian dagangan kita adalah amal solih, kemudian dagangan kita hanya kita tujukan kepada Allah tanpa ada mata manusia yang melihatnya. Semakin antum dan saya menyembunyikan amal dan kita tujukan itu dan rahasiakan itu hanya kepada Allah, maka semakin Allah itu mencintai ibadah tersebut, karena Allah mencintai sesuatu yang tersembunyi ketika orang itu beribadah kepada Allah. Ya, disinilah kemudian kita mendapati hati yang selayak susu adalah hati di mana amalan rahasianya lebih banyak daripada amalan yang nampak. Mari kita lihat bagaimana prakteknya dalam kehidupan para salafus sholih. Sebelum kita menyampaikan bagaimana prakteknya ini dilakukan oleh para salafus sholih, kita bahas dulu bagaimana perkataan para ulama salaf ketika mereka menerangkan tentang sifat yang pertama. Hati yang selayak susu adalah hati yang menjadikan amal mereka disembunyikan lebih banyak daripada amalan yang nampak. Salah satunya kita ambilkan dari perkataan Salamah bin Dinar. Salamah bin Dinar itu kemudian mengatakan, "Uktumu hasanataka asyaddu min sayyiatika." Salamah bin Dinar ini Masya Allah ya, seorang ulama besar ini ibu.
Kapan-kapan kita bahas tentang Salamah bin Dinar. Masya Allah, saya termasuk di antara sahabat, termasuk di antara thalibul ilmi yang jatuh cinta kepada pribadinya Salamah bin Dinar. Selain Malik bin Dinar, selain Fudail bin Iyad, selain Uwais Al-Qarni, dan yang lainnya. Salamah bin Dinar itu berkata beliau, "Uktumu hasanataka asyaddu min sayyi'atika." Tutupi itu amal keburukan, tutupi itu amal kebaikanmu. Asyad, lebih keras kamu tutupi amal kebaikanmu lebih keras daripada kamu menutupi amal keburukanmu. Jadi Salamah bin Dinar mencoba untuk kemudian menjelaskan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya Allah itu senang dengan orang yang mereka itu bertakwa ketika mereka merasa cukup dan mereka menyembunyikan amal. Makanya kemudian Salamah bin Dinar sampai berkata, kalau kamu mampu tutupi kebaikanmu, kalau kamu mampu tutupi amalmu, hanya kamu tujukan kepada Allah, amal itu diketahui oleh Allah, kerjakanlah sebagaimana kamu berhasrat dan selalu kamu itu pingin supaya kekuranganmu dan aibmu kamu tutupi. Kita ini kan kalau fitrahnya ibu, kita ini kan selalu punya aib kan, kita punya kekurangan, kita selalu punya hasrat untuk menyembunyikan aib kita. Kita ini punya kekurangan, kita punya kekurangan yang mana kita selalu ingin menutupi kekurangan kita. Bahkan kalau kita mendapati benda-benda kita yang sudah jelek saja kita tutupi kok. Ibu kalau punya jilbab berlubang, ada bolongnya, kita sembunyikan bagaimana jilbab yang bolong itu tidak kelihatan sama orang. Kaos kaki ternyata ada bolongnya, kita sembunyikan bagaimana kaos kaki yang bolong itu tidak ketahuan. Kenapa? Itulah fitrah manusia. Ya, maka sama kan apapun itu. Bahkan jerawat aja kalau kita punya aja kita sembunyikan kan kalau mampu. Ibu masih ingat nggak dulu di SMP itu kalau punya jerawat dikasih tensoplas di sini kan? Walaupun ditutupi ya kelihatan. Tapi itulah fitrah manusia, bahwasanya fitrah manusia adalah menyembunyikan kekurangan mereka. Salamah bin Dinar mencoba untuk membalik parameter ini. Kalau kita menjadi orang yang memiliki hati selayak susu, hatimu ketika selayak susu, maka kamu akan menutupi amal kebaikanmu lebih banyak daripada kamu menutupi aib dan kekuranganmu. Inilah yang menjadikan sampai-sampai para ulama mengatakan, para salaf itu, kalau kamu mampu sembunyikan amal kebaikanmu, maka sembunyikanlah. Karena apa? Itulah hati yang ikhlas. Kalau ternyata hati kita, ternyata kalau kita ditanya ataupun bertanya sama diri kita, amal yang kamu sembunyikan itu mana saja? Ternyata kita tidak mampu menyebutkan amal mana saja yang telah kita sembunyikan daripada amal yang terlihat. Jangan-jangan hati kita hitam, hati kita tidak putih layaknya susu, sampai kita tidak punya amalan rahasia. Karena apa? Karena itulah yang disampaikan oleh para salaf. Kalau hatimu adalah hati yang telah ikhlas, hati yang telah ikhlas itu yang pertama adalah ketika kamu beribadah, ketika kamu beramal, kamu punya hasrat untuk menyembunyikannya lebih besar daripada punya hasrat untuk menyampaikan amal itu. Dan inilah yang paling sulit dan paling susah. Kenapa Ustadz? Iya, menjadi orang yang solih di hadapan manusia itu gampang, tapi menjadi solih ketika tidak ada yang melihat itu susah. Menjadi taat ketika kita menghadiri majelis ilmu itu gampang. Kenapa? Nuansanya ketika hadir di majelis ilmu kita itu taat. Tapi menjadi taat setelah kita pulang dari majelis ilmu, pisah dari seorang sahabat, pisah dari teman, menjadi solih ketika kita sudah berpisah dari teman-teman kita, itu yang susah dan itulah yang sulit. Kenapa? Menjadi solih ketika tidak ada mata yang melihat itu susah dan sukar. Ya. Makanya dulu para salaf itu terkenal banget. Apa yang kemudian terkenalnya mereka? Terkenalnya dulu para sahabat adalah terkenal mereka itu menyembunyikan amal. Mereka ngerti kok Allah yang mereka sembah itu paling senang dengan amal yang mereka sembunyikan. Maka mereka berlomba-lomba untuk menyembunyikan amal. Makanya Umar bin Khattab pernah diikuti oleh Tolhah, salah satu sahabat. Ketika Umar bin Khattab diikuti oleh sahabat Tolhah, apa yang dikatakan oleh Umar kepada sahabat Tolhah? Umar berhenti, Umar katakan kepada Tolhah, "Hei Tolhah, apa yang kamu lakukan? Biarkan aku dengan Robku ketika beramal, jangan ikuti, dan kamu tidak perlu tahu atas apa yang aku lakukan, wahai Tolhah. Tolong balik ke rumahmu, tolonglah diriku, wahai Tolhah, tinggalkanlah aku antara aku dengan Allah." Itu Umar bin Khattab. Makanya Umar bin Khattab ketika melihat apa keadaan dari masyarakat Madinah,
Umar bin Khattab itu melihatnya siang atau sore? Bukan siang, bukan sore. Kapan Umar bin Khattab melihat keadaan penduduk Madinah untuk mengetahui kebutuhan mereka? Tidak dilakukan oleh Umar ketika siang, tidak dilakukan oleh Umar ketika sore, tetapi dilakukan oleh sahabat Umar ketika waktu malam habis Isya. Orang itu kembali tidur. Kenapa? Para sahabat itu kalau habis Isya mereka tidur, kecuali dalam keadaan perang. Umar mengendap-ngendap itu keluar. Makanya ada seorang sahabat Tolha yang curiga, ini ngapain Umar ini keluar setiap habis Isya? Padahal Umar itu mendengar apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya supaya dicukupi di besok harinya. Itulah sahabat Umar. Kenapa Umar kemudian menyembunyikan itu? Karena Umar ngerti Allah yang dia sembah dan Allah yang kita sembah. Umar itu tahu Allah itu paling senang ketika dia mendapati seorang hamba melakukan ibadah, dan ibadah itu menjadi rahasia antara dirinya dengan Allah. Itulah amalan yang Allah senangi. Ya. Makanya kemudian sampai-sampai berkata Fudail bin Iyad, tidak ada amal yang paling baik kecuali amal yang disembunyikan. Ya, sampai Fudail bin Iyad berkata, tidak ada amal yang paling baik kecuali amal itu kamu sembunyikan. Karena semakin menyembunyikan amal ibadah dan semakin menyembunyikan ketaatan kita, maka semakin besar Allah itu akan mengganjarnya, dan semakin besar Allah itu memberikan pahala. Semakin sepi orang itu mengetahui amal kita, maka semakin besar mizan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Makanya perhatikan kisah wanita yang memberikan minum kepada seekor anjing. Ketika wanita itu memberikan minuman kepada seekor anjing, ada nggak yang melihatnya? Tidak. Ada yang memperhatikan? Tidak. Saat kejadian itu berlangsung dalam riwayat Bukhari dan Muslim, maka wanita itu turun ke bawah, kemudian mengambilkan minum, lalu sambil dia menggigit sepatunya untuk kemudian ditaruh minuman itu, air tersebut. Tidak ada yang mengetahui amalan orang itu kecuali antara dia dengan anjing tersebut. Ketika Allah tahu bahwasanya wanita ini turun hanya diketahui oleh Allah dan hatinya ikhlas ketika mengambilkan minum kepada seekor anjing, maka Allah memberikan kesempurnaan yang luar biasa, yaitu adalah surga, dan Allah mengampuni dosanya. Kenapa? Keikhlasan hatinya selayak susu yang menjadikan amal, walaupun hanya memberikan minuman kepada seekor anjing, tetapi balasannya sempurna, yaitu adalah surga. Itu wanita tadi. Disinilah kita mengetahui, Masya Allah, betapa besarnya keutamaan orang ketika memiliki hati yang ikhlas. Hati yang ikhlas pasti menyembunyikan amalnya lebih banyak daripada amal-amal yang nampak. Ya, mungkin saya pernah kisahkan ya. Ada seorang kan jamaah saya umrah yang meninggal dunia. Tampaknya biasa, Ibu. Tampaknya biasa orangnya. Apakah orangnya kemudian tamak? Enggak. Tapi ketika beliau diberikan oleh Allah husnul khatimah di kota Mekah ketika umrah hari Jumat, disolatkan ketika habis sholat Jum'ah, tidak ada yang saya miliki tentang beliau kecuali salah satunya itu apa? Pasti beliau punya amalan rahasia sampai menjadikan Allah ngatur bagaimana matinya dalam keadaan husnul khatimah. Walaupun tampaknya biasa, Ibu, jenggotnya panjang, Ustaz. Enggak. Orang tua, Ibu, biasa. Orang tua biasa, beliau tidak punya jenggot kan, nggak nampak rambutnya di sini. Mungkin kan ada laki-laki yang tidak bisa tumbuh rambut jenggotnya. Biasa orangnya. Bahkan ketika 3 hari kami berada di Madinah sebelum melaksanakan umrah, tidak ada yang istimewa saya lihat dari beliau, kecuali ya sama kayak jamaah yang lainnya. Ya sepuh, jalannya tertatih-tatih, iya. Tapi tidak ada amalan yang istimewa yang saya lihat dari beliau selama 3 hari saya kenal dengan beliau di kota Madinah. Tapi ketika kami berangkat untuk menuju ke Miqat dari Dzul Khulaifah sampai kemudian umrah, sampai selesai, sampai kemudian mau umrah masuk ke kota Mekah, ketika akan tawaf, saya melihat beliau meninggal dunia dalam keadaan umrah, dalam keadaan masih memakai pakaian ihram pada hari Jumat. Ketika sholat subuh, ketika kami meminta supaya disolatkan habis sholat subuh, ditolak. Ibu tahu? Karena sudah terlambat. Disolatkannya kapan? Habis sholat Jumat. Padahal kita ngerti nggak jamaahnya lebih banyak mana? Sholat subuh atau sholat Jumat? Sholat Jumat. Ketika saya akhirnya ngobrol dengan keluarganya, yang saya pikirkan apa? Ini pasti punya amalan rahasia yang disembunyikan oleh beliau, yang tidak pernah nampak oleh kita. Jadi dagangan dia dengan Allah, dan Allah itu membayar barang dagangan amal soleh. Setiap hamba yang menyembunyikan amal, Allah kasihkan kepadanya surga sempurna. Kalau kita melihat beliau, kita tidak mengatakan itu surga, tapi Allah berikan kepadanya husnul khatimah.
Coba siapa yang tidak mau ingin meninggal dunia di kota Mekah akan terhindar dari fitnahnya Dajjal. Kemudian di hari Jumat ketika sedang melakukan ketaatan, pikiran saya saat itu, saya tanya sama keluarganya, sudah pernah haji umrah? Belum pernah Ustadz. Bapak kami bukanlah orang yang kecukupan, beliau orang yang biasa, beliau jual tanah, kemudian pengen haji, tanahnya dihargai mahal sama orang Cina, belum pernah haji, daftar haji ternyata panjang. Kemudian beliau umrah dulu, dia habiskan untuk kemudian membiayai cucu-cucunya juga untuk melaksanakan umrah, habis tabungannya untuk mengumrahkan saudara-saudaranya. Setelah daftar haji masih beberapa tahun lagi. Masya Allah, siapa yang ngatur Cina itu membeli dengan harga yang mahal? Siapa yang ngatur beliau itu jatuh? Siapa yang ngatur beliau itu meninggal dunia? Tidak ada jawaban bagi saya kecuali siapa yang ngatur? Satu, Allah. Tapi kemudian kita bertanya, apa yang dilakukan oleh hamba ini sampai Allah ngatur penutupnya itu indah? Masya Allah, tidak ada yang kita harapkan kecuali penutup kita adalah penutup yang indah, Ibu. Ana dan Ibu, ribuan kali kita rukuk, ribuan kali kita sujud, tapi kemudian ternyata meninggalnya dalam keadaan yang buruk. Maka seakan-akan amal kita ketika rukuk, amal kita yang sujud itu seakan-akan tidak ada harganya. Kenapa? Segala sesuatu ditentukan dengan penutupnya. Innamal a'malu bil khawatim, kata Rasulullah dalam riwayat Muslim. Segala amal itu ditentukan bagaimana penutupnya. Tapi pelajaran penting yang saya dapatkan dari beliau itu apa? Saya yakin kok beliau itu pasti punya amalan rahasia. Kenapa? Amalan rahasia itu loh yang menjadikan Allah ngatur bagaimana kematiannya itu indah dan menawan. Sampai hari ini pun saya masih membayangkan, mampu membayangkan wajahnya itu sampai sekarang masih bisa. Bagaimana beliau meninggal seakan-akan orang kayak tidur. Itulah amalan rahasia yang pasti kita yakin. Kenapa? Ibu kalau sudah mendapati orang meninggal dunia husnul khotimah, sebenci apapun ibu harus koreksi dan ibu harus memperbaiki. Pasti ibu salah. Kenapa? Kalau dia sudah meninggal husnul khotimah, orang kemudian meninggal kemudian dahinya berkeringat, itu husnul khotimah loh. Sampai kemudian meninggal dalam keadaan ketika dia meninggal sedang melakukan ibadah, itu husnul khotimah, tidak bisa kita dustakan. Makanya ada sebuah riwayat dari salafus salih, jangan kamu dustakan seseorang dan jangan kamu benarkan seseorang sampai kamu melihat bagaimana ketika dia meninggal dunia. Kenapa? Cara dia meninggal membuktikan apakah Allah membenarkan amalnya atau mendustakan amalnya. Itu amalan, ya. Kita lihat pula kejadian di Depok kan Ibu. Kita di Depok kan melihat ada seorang imam yang kemudian menjadi imam sholat, kemudian dia meninggal pada waktu Idul Adha tahun lalu. Ada yang pernah membaca jadi kisah nyatanya? Kalau tidak salah, pernah kemudian disampaikan kisah nyata itu di dalam salah satu portal berita Islam yang insya Allah siqah, percaya, terpercaya. Meninggal dunia ketika dia dalam keadaan sholat berjamaah sedang mengimami. Kita pasti yakin ini pasti punya amalan rahasia yang menjadikan Allah sampai mencintainya, dan Allah ketika mencintainya sampai Allah menjadikan dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itulah pentingnya. Ana dan ibu ketika kita memiliki bilik hati, tolong ya bilik hati kita, ayo kita bangun gudang-gudang yang gede di belakang hati kita, di mana gudang itu tempat kita menyimpan ibadah kita, hanya Allah yang tahu. Ya, karena ibadah kita yang nampak di hadapan manusia, kita masih khawatir nih tercampur dengan riya. Tapi semakin kita kemudian menyembunyikan amal ibadah itu, semakin besar Allah itu mencintai ibadah itu. Kenapa? Ibadahmu ketika sedikit mata yang tahu, maka semakin besar pahala yang Allah akan alirkan kepada dirimu. Masya Allah, ternyata tidak semua orang itu memiliki gudang rahasia di balik bilik hatinya. Padahal para salaf itu mereka punya gudang rahasia amal. Umar bin Khattab, orang yang dijanjikan surga saja, punya gudang rahasia yang mana ketika diikuti oleh Tolha menjadikan Umar bin Khattab itu marah. Itu Umar, orang yang telah dikatakan Nabi mati syahid, orang yang dikatakan Nabi sebagai penduduk surga. Ternyata Umar itu tidak pernah letih untuk membangun gudang rahasia antara dirinya dengan Allah. Dia persembahkan amal itu hanya untuk Allah semata. Kita lihat juga Imam Mawardi. Ibu tahu Imam Mawardi? Tidak usah dijawab. Saya takut sedih jawabannya, nanti membuat saya sedih. Imam Mawardi ini ulama besar Ibu. Tapi ternyata Ibu tahu, Imam Mawardi itu menyembunyikan apa yang beliau tulis. Ulama besar yang banyak nulis buku, kitabnya. Saya nggak akan tanya Ibu tahu nggak kitabnya apa saja. Saya nggak akan tanya. Iya. Ini namanya tertawa getir itu kayak gini nih. Anukat wal Uyun, kitabnya, kemudian Al-Ahkam As-Sultaniyah. Ibu tahu nggak? Imam Mawardi itu kitabnya
Itu kitabnya tidak pernah dipublish, tidak pernah diterbitkan ketika beliau itu hidup. Kenapa? Beliau saat itu masih khawatir, jangan-jangan ketika saya nulis kitab ini saya belum ikhlas. Itu tahu ya, orang Semarang, jangan-jangan. Dia sembunyikan itu, apa yang beliau tulis, Imam Mawardi itu ditulis itu, kitabnya disembunyikan dalam sebuah kamar, dikunci rapet-rapet. Ya. Kapan ketahuan kitabnya itu, Ustaz? Kalau sehari ini kan dibahas kan kitabnya di beberapa universitas Islam, rata-rata thalibul ilmi ngerti lah kitab-kitabnya beliau. Kenapa? Kitabnya beliau itu referensi utama di dalam pengkajian tentang masalah negara, yaitu adalah Al-Ahkam As-Sultaniyah, dasar-dasar hukum kenegaraan, ketatanegaraan ada di kitab tersebut. Ternyata Imam Mawardi itu menyembunyikan kitab tersebut sampai ketika beliau sakaratul maut. Ketika beliau sakaratul maut, maka kemudian beliau mengundang sahabat yang beliau percaya untuk diberikan wasiat. Nah, ibu boleh, kalau ibu kemudian mempunyai wasiat, ibu percayakan wasiat itu kepada orang yang ibu percaya amanah ilmunya dan amanah perbuatannya. Beliau panggil itu sahabatnya, kemudian dia bertutur kata dengan keadaan lemah, tertatih-tatih, terbata-bata, dia berkata, aku ini selama hidupku aku nulis buku dengan ilmu yang aku ketahui, dan aku ingin memberikan pelita kepada umatnya Rasulullah supaya dia paham bagaimana sunnahnya Rasulullah dalam berbagai macam perkara. Tapi buku itu tidak pernah aku sebarkan ketika aku hidup. Karena apa? Aku khawatir ketika itu tidak menjadi ikhlas ketika aku sebarkan. Insya Allah ya, salaf itu luar biasa. Kalau kita kan baru ngaku-ngaku ngikutin salaf, Allah kita itu jauh banget, Masya Allah. Moga-moga kecintaan kita mengumpulkan kita dengan mereka. Maka kemudian beliau berkata kepada sahabatnya, maka tolong ya, nanti kalau saya tiba-tiba ditakdirkan oleh Allah sakitku semakin berat dan aku menderita sakaratul maut, tolong kamu datang ke sini lagi ya. Nanti aku akan buka tanganku, kamu letakkan tanganmu di atas telapak tanganku. Kalau aku genggam tanganmu, berarti aku sudah mendapati itu buku ada tidak ikhlasnya. Tolong kamu pergi ke kamar, ada di sini, ini kuncinya, kamu ambilkan semua buku itu, kamu bakar. Sahabatnya kemudian berkata, loh kenapa harus aku bakar? Tidak ada gunanya nyebarkan ilmu tetapi tidak ada keikhlasan. Kenapa? Apa yang datang bukan dari hati tidak akan menembus kepada hati. Bakar, tidak usah dimanfaatkan. Tapi kalau kamu kemudian kamu mendapati aku ketika sakaratul maut, kemudian kamu letakkan tanganmu di atas tanganku dan aku biarkan, berarti aku mendapatkan secercah sedikit dari keikhlasan. Dan tolong buka pintunya, sebarkan ilmu itu supaya umatnya Nabi tahu tentang sunnahnya Rasulullah dalam banyak ilmu. Ibu tahu bagaimana akhirnya dalam hitungan saya lupa berapa hari setelah itu, penyakitnya Imam Mawardi rahimahullahu ta'ala semakin berat, semakin berat, semakin berat. Sahabatnya datang dalam isak tangisnya, sedihnya melihat sahabatnya menghadapi sakaratul maut, diletakkan tangannya di atas telapak tangannya Imam Mawardi, dan sampai Imam Mawardi meninggal dunia, maka tangan sahabat itu tidak pernah digenggam oleh Imam Mawardi. Berarti Imam Mawardi mendapatkan sedikit keikhlasan itu muncul di hatinya ketika dia memikirkan kitab-kitab itu. Masya Allah, sampai urusan sakaratul maut masih mikirkan hatinya ikhlas atau enggak. Itu loh salaf. Hati itu harganya mahal, ibu. Lebih mahal daripada sholat, lebih mahal dari apapun. Sholatnya kita, puasanya kita, kalau tidak ada hati yang ikhlas, tidak akan ada, tidak ada harganya di sisi Allah. Makanya sampai Imam Mawardi mau mati saja yang dipikirkan itu apa? Ikhlas tidak. Dia melihat sahabatnya itu kemudian datang, diletakkan, Imam Mawardi ngelirik. Dan Imam Mawardi tidak menggenggam itu sampai beliau meninggal dunia. Kemudian sahabatnya melaksanakan wasiatnya, dibuka kemudian pintunya, dan kemudian dia kaget mendapatkan ada gudang ilmu. Lalu kemudian disebarkan sampai hari ini kitabnya tidak pernah berhenti dikaji oleh para thalabatul ilmi. Bahkan orang-orang barat banyak mengambil kitabnya Imam Mawardi. Masya Allah, ikhlas, itulah keikhlasan. Itulah yang dinamakan dengan gudang rahasia amal kita. Jangan-jangan loh kita ini sudah lama ngaji, Umar minta sudah selain lama ngajar, kadang-kadang malah kita tidak punya gudang rahasia amal. Loh, hatimu itu selayak susu itu ya kapan kalau kemudian kita itu tidak punya gudang rahasia amal? Setiap kita beramal kita cerita, setiap kita beramal kita ceritakan, setiap kita beramal kita ceritakan. Habis nanti. Dan kita kemudian masih kemudian akan mempertanggungjawabkan kan, kalau di hadapan manusia itu kita mempertanggungjawabkan kan ikhlas atau tidak ikhlas kan? Tapi kalau kita sembunyikan, insya Allah itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena sesungguhnya itu jauh lebih berbobot keikhlasannya ketika kita sembunyikan. Ya,
Makanya kata-kata yang penting itu apa? Bangun rahasia amalmu di balik bilik hatimu. Karena itulah yang disukai dari orang yang memiliki hati yang penuh dengan keikhlasan. Nah, sekarang mari kita lihat nih potret kehidupan para salaf ketika mereka punya gudang rahasia amal. Nah, sekarang mari kita perhatikan ya. Sebelum kita menyampaikan tentang itu, Imam Syafi'i itu berkata, sedikitkanlah mata orang yang melihat amalmu, sedikitkanlah telinga orang yang mendengar amalmu, maka sesungguhnya itulah yang lebih bermanfaat daripada kamu memperbanyak telinga dan memperbanyak mata orang itu melihat amal perbuatanmu. Itu Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, jadikanlah orang yang mengetahui amalmu itu sedikit, jadikanlah mata yang melihat amalmu itu sedikit, jadikanlah telinga yang mendengar amalmu itu sedikit. Semakin sedikit mata yang tahu amalmu, semakin sedikit telinga yang mengetahui amalmu, maka semakin itu berfaedah besar dalam kehidupan kelak di akhirat. Nah, sekarang mari kita perhatikan bagaimana contohnya para ulama salaf ketika mereka menyembunyikan amal. Sekarang kita akan sebutkan contoh-contohnya. Yang pertama, contoh para salaf ketika mereka menyembunyikan amalan sholat sunnah. Nah, ini contoh yang pertama ya, kita ambilkan contoh. Kenapa? Contoh itu atau kisahnya tak merupakan malaikat untuk membangkitkan hati manusia ketika kita merujuknya, ketika kita memperhatikannya. Maka dikatakan dari Rabi' bin Haisam ya, bahwasanya Rabi' bin Haisam muridnya dari Abdullah bin Mas'ud, diterangkan sesungguhnya Rabi' bin Haisam muridnya Abdullah bin Mas'ud, tidaklah beliau itu mengerjakan sunnah, sholat sunnah di masjid kaumnya kecuali hanya sekali saja seumur hidupnya. Jadi ternyata Rabi' bin Haisam rahimahullahu ta'ala itu tidak pernah mengerjakan sholat sunnah di masjid kecuali sekali saja seumur hidupnya. Kenapa? Karena beliau selalu mengerjakan sholat sunnah itu di rumah. Nah, mari kita kaji dulu sebentar. Yang paling baik ketika kita melaksanakan sholat sunnah ini bagi laki-laki ya ibu ya. Yang paling baik ketika melaksanakan sholat sunnah itu di mana? Di masjid atau di rumah? Di rumah. Rasulullah berkata, Afdhalus sholati fil baiti ilal maktubah. Sebaik-baik sholat itu adalah di rumah kecuali sholat yang wajib. Dan ibu tahu nggak kenapa sih rahasianya kita diperintahkan untuk memperbanyak sholat-sholat kita di rumah daripada di masjid dari sholat yang wajib? Karena semakin banyak tanah yang ibu miliki di dalam rumah, semakin banyak ibu pijak di dalam ketaatan, maka semakin banyak tanah itu akan bersaksi kelak di hadapan Allah bahwasanya tanah itu mengatakan, ya Allah, saya dulu sering diinjak sama dia dalam keadaan melaksanakan ketaatan. Ibu harus tahu, tanah itu nanti menjadi saksi. Jadi yang kelak akan menjadi saksi dalam kehidupan kelak kita di akhirat itu apa? Bukan hanya tangan, bukan hanya kaki, tetapi sesungguhnya tanah yang kemudian pernah kita injek pun nanti akan menjadi saksi. Kita buka dalam surat Al-Zalzalah. Bisa dikeraskan ini mic-nya yang ada di sana. Tes. Pol ya. Karena kalau nggak didekatkan nggak keras soalnya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaruha. Tes. Az-Zalzalah. Zalzalah itu surat apa? Juz berapa? Juz 30. Juz Amma. Iya, idza zulzilati. Kenapa dinamakan juz Amma? Ibu-ibu tahu nggak? Karena juz itu dimulai dengan amma yatasaalun. Tapi sesungguhnya juz amma itu orang Indonesia tok itu yang tahu. Orang-orang Arab itu banyak nggak tahu juz amma itu juz apa, juz amma itu. Insya Allah ya, orang Indonesia itu memang kreatif banget ya. Nanti lama-lama juz 1 disebutnya apa? Juz alif lam. Sudah? Yauma idzin tuhaddisu akhbaruha. Ayat yang keberapa itu? Yang keempat. Coba dibaca ibu. Yauma idzin tuhaddisu akhbaruha. Pada hari itu bumi menyampaikan berita. Ya. Pada hari itu
Bumi menyampaikan berita. Iya. Yauma idin tuhaditsu akhbaroha. Kita bicara dulu tentang konteks sholat sunnah yang dilaksanakan di rumah. Allah berfirman di dalam ayat tersebut, yauma idin tuhaditsu akhbaroha. Pada hari itu, yaitu adalah pada waktu hari pengadilan nanti, Allah itu akan menceritakan kepada kita, bumi itu akan menceritakan kejadian yang berlaku di atasnya. Kalau kita perhatikan penjelasan dari Syekh Utsaimin di dalam tafsirnya juz yang ke-30, beliau mengatakan bumi-bumi itu nanti bersaksi loh Ibu, di mana bumi dulu pernah berpijak, bumi yang pernah kita pijak, bumi itu nanti bersaksi di hadapan Allah atas apa kita dulu memijaknya, atas apa dulu kita menginjaknya. Kalau ibu ada yang mengatakan saya pernah nginjak ini Jerman, atas apa? Kemaksiatan atau atas ketaatan? Nanti bumi di Jerman akan saksi, ya Allah fulan dan fulana dulu menginjakku di dalam perkara kemaksiatan ataupun dalam ketaatan. Sama pula ini, bumi yang paling sering kita pijak itu bumi mana? Bumi yang paling sering kita pijak itu adalah rumah kita. Kenapa kita disunahkan untuk memperbanyak sholat sunnah di dalam rumah kita? Karena bumi yang kita miliki di dalam rumah kita nanti bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, fulanah dulunya sering melaksanakan sholat di atasku, dan bumi itu yang akan menjadi saksi atas sholatnya ibu dan ketaatan ibu. Rabi' bin Haisam, kita kembali kepada konteks tema. Rabi' bin Haisam adalah seorang salaf, muridnya Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat, di mana beliau tidak pernah melaksanakan sholat sunnah kecuali sekali di masjid kaumnya. Selebihnya beliau melaksanakannya di rumah. Jadi kalau kemudian kita ditanya sama suami, saya ingin rawatib dulu, rawatibnya di rumah aja mas, ba'diyahnya nanti pun di rumah saja. Kenapa? Karena sesungguhnya itulah yang mampu menjadikan amal kita, hanya sedikit orang yang tahu, dan menjadikan bumi yang kita pijak di dalam rumah kelak bersaksi bahwasanya kita melaksanakannya dalam ketaatan. Ya? Jadi ternyata para salaf mereka itu menyembunyikan sholat-sholat sunnah. Makanya ibu kan, masya Allah kan, ibu semakin tersembunyi sholatnya maka semakin utama. Ibu misalkan sholat di ruangan yang gede dengan ruangan yang kecil, mana yang lebih utama? Yang kecil. Ada ruangan yang kecil, ada ruangan yang lebih kecil lagi yang untuk melaksanakan sholat, mana yang lebih utama? Yang lebih kecil. Kenapa? Semakin tertutup sholatnya seorang wanita, maka semakin utama. Sama pula dengan seseorang laki-laki, dia sholat wajibnya di masjid, tetapi sholat sunnahnya adalah diperbanyak di rumah. Itulah contoh pertama bagaimana kehidupan para salaf, mereka menyembunyikan amalan mereka. Amalan sholat sunnah mereka sembunyikan. Bukan berarti kemudian kita dilarang untuk melaksanakan sholat rawatib di masjid, boleh. Tapi kalau ada orang yang sama-sama qobliyah nih, sama-sama qobliyah zuhur, berapa qobliyah zuhur? 4. Berapa ba'diyah zuhur? A 2, B 4, C 6. Hah? Sebutin aja 2, 4, 6, masih ada yang nyangkut satu. Yang benar 4 ibu. 4. Kalau kemudian sholat asar sebelumnya berapa? Siapa yang mengatakan tidak ada? Boleh 2. Siapa yang mengatakan tidak ada? Bukan rawatib, betul. Berapa rakaat ibu? 4. Tapi bukan rawatib, ya. Kalau rawatib memang ada takar, ada bata. Kapan-kapan kita bahas. Ini mungkin dibahas sama Ustadz yang lain, dari Ustadz Agus Hinda itu dibahas. Nanti tolong bedakan Ustadz rawatib dengan goiru rawatib, mu'akad dengan goiru mu'akad. Karena rata-rata ibu-ibu tahu rawatib tapi tidak tahu yang bukan rawatib. Padahal yang bukan rawatib kalau kita memang longgar ya kita kerjakan. Salah satunya adalah sholat yang dijanjikan rumah di surga itu apa? Sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Iya. Sudah, kita tinggalkan itu. Jadi ketika kita kemudian mendapati, sudah, O-nya sudah ya, O-nya sudah. Ketika kita mendapati ada fulan nih, Abu Fulan dan Abu Fulan, kemudian yang satu sholat rawatib qobliyahnya, yaitu misalkan qobliyah zuhurnya dia di masjid, dengan yang satunya kemudian di rumah.
Mana yang lebih utama ketika ditimbang ketika dua-duanya ikhlas? Mana yang lebih utama ketika ditimbang ketika dua-duanya ikhlas adalah yang di rumah. Kenapa? Tidak banyak orang yang tahu yang dilakukan, dan Allah mengganjar lebih banyak ketika semakin sedikit orang yang tahu. Jadi Masya Allah, disinilah kemudian akhirnya kita paham. Kecuali memang kita dapati masjidnya memang antara jeda antara adzan dan iqamah itu kemudian singkat, maka kemudian kita bergegas supaya kita melaksanakan sholat wajibnya di masjid. Tapi kalau kita mendapati waktunya itu longgar, maka yang paling afdal adalah di rumah. Dan saya ingatkan loh ibu-ibu, nanti ingatkan kepada bapak-bapaknya, kalau mendengarkan iqamah jangan mendatangi kemudian dalam keadaan buru-buru sampai kemudian terengah-engah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, idza sami'tumul iqamah fala ta'tuha illa bisakinah. Rasulullah itu berkata, kalau kalian itu mendengarkan iqamat ketika akan melaksanakan sholat, maka jangan datangi sholat itu kecuali dalam keadaan tenang. Karena saya pernah itu dikomentari sama bapak-bapak, turun dari mobil sudah iqamat, tenang saya jalannya, ada bapak-bapak terburu-buru, disentil saya, ayo Ustadz, kok malah nyantai jalannya. Padahal kemudian perintahnya sunnah itu apa? Fala ta'tuha bis sakinah, jangan kamu mendatanginya kecuali tenang. Itulah enaknya kalau kita beramal sesuai dengan ilmu. Padahal secara logika enaknya cepat-cepat atau tidak? Ya cepat-cepat kalau logika. Tapi kalau dengan sunnah enggak, tenang saja. Kemudian datang, tenangnya bukan berarti kemudian makan mie ayam dulu, enggak. Tenang langsung mendatanginya. Tapi disitulah kita mendapati para ulama salaf, mereka berusaha untuk menyembunyikan sholat-sholat sunnah mereka. Yang kedua, termasuk di antara amalan-amalan yang selalu disembunyikan oleh mereka adalah yang kedua. Kalau yang pertama tadi sholat sunnah, yang kedua sholat sunnah tapi khusus karena tingkat keutamaan yang besar, yaitu adalah sholat malamnya mereka. Sholat malamnya mereka, sholat tahajudnya mereka, sholat qiyamul lailnya mereka, maka sesungguhnya mereka selalu kemudian sembunyikan. Sebelumnya kita harus ingatkan ibu, salah satu tanda penduduk neraka itu apa? Ada yang menarik yang kita harus paham. Salah satu tanda penduduk neraka dalam riwayat Imam Ahmad adalah orang yang menjadi penduduk neraka itu apa? Dia itu singa di waktu siang tetapi menjadi mayat di waktu malam. Tahu artinya? Artinya begini, ketika waktu pagi sampai siang sampai sore dia singa, semangat ketika berurusan dengan dunia. Singa itu kalau dapetin buruannya kan semangat ketika lapar. Tapi giliran ketika waktu malam dia jadi mayat. Kenapa? Karena dia tidak pernah bangun ketika dia tahu bahwasanya Allah turun di sepertiga malam yang terakhir. Masya Allah ya. Makanya Masya Allah, di antara sifat yang kita khawatirkan dan kita berlindung darinya itu apa? Anak dan ibu menjadi mayit ketika di pertengahan malam. Makanya berusaha betul bagaimana kita membiasakan sholat malam. Maka dilanjutkan di sini, di antara kemudian perbuatan para salaf ketika mereka itu menyembunyikan sholat malam mereka, maka Ayyub, ya, salah satu di antara seorang salaf itu mengatakan, Ayyub Asy-Syikhintani mengatakan dia itu ketika waktu malam dia selalu bangun sholat malam, tapi kemudian ketika subuh dia mengeraskan suaranya seakan-akan dia baru bangun tidur supaya orang itu menyangka bahwasanya dia itu baru bangun tidur. Ya Allah, keluarganya menyangka baru tidur, nggak sholat malam nih. Padahal dia tidak kemudian baru bangun, padahal dia kemudian melaksanakan sholat malam. Jadi kemudian sampai-sampai para salaf itu saking berusaha untuk memiliki gudang rahasia di dalam amal perbuatan mereka, karena mereka ngerti bahwasanya itu adalah betul-betul menjadikan amal mereka bernilai besar di hadapan Allah. Sampai-sampai kayak sahabat, sampai seorang tabi'in Ayyub, ketika dia sholat malam dia tidur kembali, maka setelah dia bangun seakan-akan dia mengeraskan suaranya supaya disangka dia baru bangun. Makanya kan kenapa sunnahnya kalau kita kan kita perhatikan, kenapa sunnahnya kalau kita habis sholat malam kita disunahkan untuk tidur kembali? Bukankah kita tahu kan dalam sunnah Rasulullah itu Nabi membagi malam menjadi tiga. Malam yang pertama dipakai untuk rehat, di pertengahan dipakai untuk kemudian sholat, di akhirnya dipakai kembali untuk tidur.
Kalau kita membaca di dalam kitab, kenapa disunahkan untuk tidur kembali ketika habis sholat malam? Salah satu di antara hikmahnya, ana dan ibu diperintahkan tidur kembali habis sholat malam, supaya orang itu menyangka bahwasanya kita baru bangun tidur, dan tidak menyangka bahwasanya kita kemudian melaksanakan sholat malam. Jadi saking kemudian mereka itu menyembunyikan amal mereka. Kenapa? Sholat malam adalah termasuk salat yang penuh dengan keutamaan. Tidak ada yang menjadikan amalan itu penuh dengan keutamaan kecuali adalah bagaimana menjadikan amal itu tidak usah diketahui oleh orang. Ya. Bukan berarti kemudian kita nanti akhirnya bohong loh ya. Jangan kemudian bohong. Kalau ada yang nanya tadi malam sholat malam atau enggak, karena punya semangat untuk menyembunyikan, kita mengatakan enggak, padahal kita sholat malam, itu juga enggak boleh. Tapi masya Allah kan, di situ kita mengetahui bahwasanya para salaf tidak ada semangat yang mereka miliki ketika mereka memiliki hati layaknya susu. Sesungguhnya sahabat dan para tabiin ketika mereka memiliki hati selayak susu, mereka itu berusaha betul bagaimana menjadikan diri mereka punya gudang rahasia untuk menumpuk ibadah mereka supaya dibeli kontan oleh Allah, yaitu adalah surga. Ya, jadi masya Allah. Bagaimana kita melihat seorang Ayyub, seorang tabi'in, beliau menyembunyikan sholat malamnya, dan seakan-akan kalau beliau itu mendengarkan adzan subuh, beliau itu suara yang keras, seakan-akan untuk menunjukkan dia baru bangun tidur. Jadi masya Allah. Ya, ini yang kedua di antara contoh para salaf yang mereka itu kemudian menyembunyikan amal. Yang ketiga, yaitu menyembunyikan puasa sunnah mereka. Ya, menyembunyikan puasa sunnah mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Sebagaimana yang dilakukan seseorang yang bernama dengan Dawud bin Hindun. Dawud bin Hindun diceritakan dalam kisahnya para ulama, Dawud bin Hindun itu melaksanakan puasa sunnah selama 40 tahun, keluarganya tidak ada yang tahu. Lihat bagaimana kejadiannya diceritakan oleh para ulama ketika Dawud bin Hindun menyembunyikan puasa sunnahnya. Bagaimana beliau itu menyembunyikan puasa sunnahnya? Dawud bin Hindun kalau kemudian beliau di pagi hari, maka kemudian beliau itu seakan-akan membawa makanan. Istrinya taunya bahwasanya Dawud bin Hindun ini makan sarapan. Mereka ngira makanan itu dibawa ke pasar, dimakan di pasar. Dawud bin Hindun itu selalu setiap pagi itu bawa sarapan dari rumah. Istrinya, keluarganya menyediakan makanan dibawa sama Dawud bin Hindun. Dia jalan, lalu kemudian di perjalanan dia jelas dia mencari siapa? Fakir miskin. Dikasihkan, ada fakir miskin yang mendapatkan sarapan dari Dawud bin Hindun selama 40 tahun. Ya, setelah nanti sorenya, lalu kemudian dia membeli makanan, pulang bawa ke rumah, dia makan bersama-sama dengan keluarganya, padahal dia berbuka puasa. Masya Allah. Sampai kemudian 40 tahun itu tidak diketahui oleh keluarganya. Setelah beliau meninggal baru ketahuan kalau itu adalah puasa. Karena orang-orang di pasar berkata, kami tidak pernah melihat Dawud bin Hindun itu sarapan. Keluarganya mengatakan, bagaimana tidak sarapan? Oh, dia selalu bawa makanan kok dari rumah. Insya Allah. Sampai semangatnya untuk mendatangkan trik supaya amal itu tidak kelihatan. Saking semangatnya untuk menjaga puasa sunnah mereka. Makanya sampai-sampai diceritakan pula oleh kemudian Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu sampai berkata, apabila kamu melaksanakan sunnah, Abdullah bin Mubarak, kalau beliau itu melaksanakan sunnah, tiba-tiba beliau ditawari dengan makanan, sampai-sampai beliau rela untuk membatalkan puasanya, daripada kemudian beliau mengatakan saya puasa, dan beliau merasa berat untuk menjaga niatan itu. Ya. Mungkin ada yang nanya, loh, terus gimana Ustadz? Bukan berarti ini wajib, tapi yang kita perhatikan apa? Semangatnya para salaf ketika mereka menjaga amal mereka. Makanya kalau kita ibu apabila kita puasa sunnah, ini kan ada 3 kondisi kata Syekh Utsaimin. Kalau kita kemudian mampu untuk menjaga niat kita, katakan kita puasa. Dimana kemudian kondisi yang pertama adalah yang mengundang kita itu betul-betul dia tidak merasa kecewa ketika kita tidak makan. Ada kondisi yang kedua, kalau yang mengundang kita itu sudah bersusah payah untuk menyediakan makanan untuk kita datangi rumahnya, dia sudah bersusah payah, dia ngomong, ini masaknya dari subuh ini. Ya?
Maka kemudian ibu lebih baik untuk kemudian membatalkan puasanya. Kenapa? Menyenangkan hati orang yang beriman adalah termasuk di antara amalan yang utama. Loh Ustaz, nanti puasanya gimana? Puasanya tetap dapat pahala. Tapi kalau yang mengundang kita kemudian tidak menceritakan kondisi dia ketika menyajikan itu, ibu kemudian disuruh untuk milih, silahkan untuk meneruskan puasa, silahkan untuk membatalkan. Tapi yang jelas ketika kita puasa sunnah, apabila kita dihidangkan dengan makanan, boleh bagi kita untuk membatalkan ya. Dan Abdullah bin Mubarak lebih memilih untuk membatalkan puasanya daripada kemudian beliau itu mempertahankan puasanya. Lalu kemudian dia mengatakan, itu lebih aku sukai daripada aku menghadapi sisa hariku begitu sulit untuk menjaga niatku. Masya Allah ya. Padahal masalah puasa sunnah itu kadang-kadang membuat kita ujub atau tidak? Kadang-kadang. Saking begitu pintarnya setan untuk menggoda hati kita. Perhatikan, ini hal-hal yang sering saya temuin sendiri. Kadang-kadang kita itu kalau ditanya, kalau kita puasa sunnah malamnya itu ikhlas, paginya juga ikhlas, siangnya ketika teman-teman pada makan, nah itu di situ keikhlasan kita diuji. Bukan karena kita pengen makan itu, enggak, kita pengen ditanya, Ustadz puasa atau enggak? Kalau ditanya hanya kita seneng dalam hati, ada mulai rasa ujubnya, iya saya lagi puasa. Tapi kalau nggak ada orang yang nanya, kita sedih. Ya Allah, nggak ada yang nanya gitu. Orang kan nggak tahu lah saya lagi puasa. Bukan berarti kita nanti bohong loh, enggak, bukan berarti kita bohong, enggak. Tapi yang ingin saya berikan pelajaran kepada hati anak dan hatinya ibu adalah ternyata menjaga hati kita untuk tetap berada dalam niat yang ikhlas itu susah dan sulit. Kenapa? Hati kita itu layaknya gelas-gelas kaca yang cepat pecah ketika mendapatkan pujian. Ya kan? Bukan kemudian judul lagu, enggak. Tapi hati kita ini cepat kemudian menjadi pecah ketika kemudian kita ini dipuji. Makanya kalau kita memuji seseorang, tolong ya jangan dipuji seseorang itu di hadapannya langsung. Masya Allah ya sekarang solih ya, Masya Allah ya sekarang solih, tidak usah dipuji di depannya langsung. Kenapa? Hati manusia itu lemah. Tolong bantu dia untuk mendapatkan keikhlasan di hadapan Allah. Kalaupun anak dan ibu terpaksa memujinya, puji dia di belakang dia. Nabi pernah nggak muji-muji para sahabat? Pernah Nabi muji, tapi jarang. Padahal Nabi tahu nggak kalau sahabat-sahabatnya itu akan menemani beliau nanti di surga? Nabi tahu. Makanya Nabi sampai mengatakan dalam satu hadis yang sahih, idza ra'aitumul maddahina fahsu fi wujuhim at-turab. Kalau kamu melihat ada orang yang memujimu, maka taburkanlah pasir di atas wajahnya. Bukan berarti kita betul-betul bawa pasir, enggak. Kita hindari orang tersebut. Nanti ngaji masukkan buku, pulpen, pasir. Kemudian nanya-nanya, "Ma bawa apa pasir?" Kamu nggak ngerti, Nak. Mama ini sering dipuji di mana-mana. Ini sunnah ini. Nggak gitu. Artinya, orang yang kemudian ketika kita memuji, maka tolong hindari. Orang kalau sudah paham sunnah, dia tidak akan gampang memuji kecuali apa? Di belakang dia, ibu. Marilah kita bantu, karena hatinya dan hati kita adalah gelas-gelas kaca. Tolong jangan pecahkan hati itu dengan pujian. Kenapa? Pujian itu ibarat batu yang gampang memecahkan gelas. Makanya kalau terpaksa memuji, belakangnya dia. Yang paling baik kalau ibu memang senang sama seseorang karena kesolihannya, doakan saja, itu lebih selamat daripada kemudian kita itu memujinya di hadapan langsung. Sama ini, kalau pakai jilbab tidak usah saling memuji, ibu. Masya Allah ya, pakai jilbab ternyata lebih cocok daripada dulu tidak pakai jilbab. Masya Allah, pulang ke rumah ketika buka pintu yang dicari apa pertama kali? Kaca. Masya Allah ya. Kalau yang ketawa berarti sering nyari kaca ya. Dan saya ingatkan loh, pakai jilbab itu fungsinya untuk menyederhanakan penampilan, bukan untuk mempercantik.
Jadi tolong misalkan kita mendapati ada teman kita yang kemudian sudah menutup aurat bagus, tidak usah kita puji, katakan aja semoga istiqomah. Itu lebih baik walaupun di dalam hati kita Masya Allah ya, jauh lebih menawan ketika dia pakai jilbab. Kenapa? Karena hatinya adalah hati kaca. Jaga hatinya sebagaimana kamu pengen dijaga hatinya. Sama, ibu senang dengan seseorang yang menyampaikan ilmu, tidak usah dipuji, Masya Allah ya Ustadz kalau saya dengar, tidak usah gitu. Kasihan ustadznya kemudian pulang, ketika dia pulang baru mau naik mobil hatinya sudah senang, Masya Allah pada senang sama saya. Nah, jaga hatinya. Kenapa? Menjaga keikhlasan itu adalah sulit, adalah susah. Ibu bisa bayangkan Abdullah bin Mubarak itu kurang apanya dalam kebaikan? Seluruh para tabi'in kalau ditanya siapa yang paling baik di antara kami, mereka itu selalu menunjuk Abdullah bin Mubarak. Tapi ibu tahu bagaimana Abdullah bin Mubarak sampai beliau ketika puasa sunnah aja khawatir ketika beliau tidak ikhlas, sampai semacam itu yang beliau lakukan, sampai beliau membatalkan puasanya untuk menyenangkan orang yang memberikan makanan kepada dia dan menjaga hatinya. Masya Allah, Abdullah bin Mubarak itu. Bukan berarti nanti setelah itu kita langsung memilih pendapat itu, enggak. Silahkan kalau yang puasa silahkan dilanjutkan puasa. Tapi yang ingin saya garis bawahi, ya Umar, wahai ibu, ternyata menjaga hati itu sangat sulit sekali. Kenapa? Mendapatkan hati layaknya susu bukan perkara yang gampang. Kenapa? Ketika kamu dipuji, maka ketika kamu itu beramal, semakin sedikit kamu beramal diketahui oleh orang, maka semakin mulia. Ya, itu kemudian contoh para salaf ketika mereka menjaga puasa. Ya. Jadi Masya Allah itu orang yang kemudian beramal ketika ditampakkan, jangan langsung kita katakan tidak ikhlas, itu juga tidak boleh. Pasang status tidak ikhlas ya, juga tidak bisa kita vonis. Tidak bisa kita vonis ibu. Misalkan ada orang ketika kemarin waktu Ramadan pasang status @juz 3 gitu, tidak usah kita nyinyir. Apa ini juz 3 ini, @juz 6. Saking selamatnya @juz 35 kelewatan kan. Tidak usah kemudian kita katakan ini tidak ikhlas, tidak boleh kita vonis. Kenapa? Karena kita tidak pernah mengetahui hati seseorang. Jangan pernah menjadi polisi keikhlasan hati seseorang, ibu. Kenapa? Saya dan ibu tidak pernah diperintahkan untuk mengukur hati keikhlasan seseorang. Wah, ini pasang status nih orang tidak ikhlas nih, nih mbak, orang tidak ikhlas nih, lihat ini pasang statusnya kayak gini nih, tuh di Facebooknya kayak gini. Kita tidak akan pernah mampu mengukur keikhlasan seseorang. Mana dalilnya bahwasanya kita tidak bisa mengukur hati keikhlasan seseorang itu? Perhatikan dalam riwayat Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu ketika beliau berjihad, maka beliau mendapati musuhnya sudah jatuh, pedangnya sudah terlempar jauh. Usamah bin Zaid saat itu membawa pedang. Kakinya Usamah bin Zaid sudah di atas lehernya musuh itu. Ketika Usamah bin Zaid akan menebas orang itu lalu berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ucapan itu sempat menghentikan sementara waktu pedangnya Usamah bin Zaid, tapi kemudian Usamah bin Zaid kemudian mengayunkan kembali pedangnya dan memenggal kepalanya putus dari jasadnya. Ibu tahu kejadian itu kemudian sampai kepada Nabi. Usamah bin Zaid kemudian mengatakan apa? Ya Rasulullah, sesungguhnya dia bersyahadat itu karena dia itu pengen untuk muslihat. Syahadatnya tidak ikhlas ya Rasulullah. Perhatikan jawaban Nabi. Apakah jawaban Nabi membenarkan Usamah bin Zaid? Tidak. Rasulullah SAW kemudian berkata, apa perkataannya? Rasulullah kemudian berkata, Atasyukla sadrahu ya Usamah. Apakah kamu membedah hatinya wahai Usamah sampai kamu mengetahui hatinya itu? Kamu tidak pernah mengukur hati keikhlasan itu sampai sejauh mana. Kalau Usamah saja seorang sahabat, merupakan seorang sahabat yang sangat dicintai Nabi, itu salah satunya Usamah, ternyata tidak mampu mengukur bagaimana keikhlasan seseorang, apalagi anak dan ibu. Kadang-kadang kita dalam susunan kepanitiaan, kadang-kadang sering ada komentar, Mbak, dia itu kan tidak ikhlas. Tidak boleh kita mengukur itu. Kenapa? Bukan tugas kita untuk mengukur keikhlasan orang. Husnudzon saja, supaya husnudzon kita mendapatkan pahala. Kemudian contoh berikutnya lagi, bagaimana para salaf ketika mereka menjaga amalan mereka disembunyikan dalam gudang-gudang rahasia perbuatan mereka. Yang keberapa ini? Yang keempat, mereka menyembunyikan sedekah mereka. Mereka menyembunyikan sedekah mereka karena mereka ngerti sedekah yang disembunyikan lebih utama daripada sedekah yang disampaikan. Makanya ada salah satu cicitnya Nabi, siapa namanya? Yaitu Zainal Abidin, salah satu cicitnya Nabi. Beliau itu selalu membantu membawa tepung
yang mana beliau pikul di waktu malam dan tidak ada yang tahu yang dilakukan oleh beliau kecuali ketika beliau telah meninggal dunia. Setelah beliau meninggal dunia, maka kemudian beliau itu dimandikan. Ketika beliau dimandikan Zainal Abidin rahimahullahu ta'ala, maka kemudian punggungnya itu hitam. Keluarganya kemudian berkata, keluarganya kemudian bingung, loh kenapa ini Zainal Abidin keluarga kami kok punggungnya hitam? Ibu tahu jawaban itu didapatkan dari mana? Jawaban itu baru didapatkan setelah dimakamkan. Pagi harinya para fakir di Madinah berkata, ya Allah, setelah kematian Zainal Abidin tidak ada lagi yang memberikan tepung di depan pintu rumah kami. Setelah Zainal Abidin meninggal dunia, barulah mereka tahu yang mengantarkan itu Zainal Abidin, karena setelah meninggalnya dia tidak ada lagi yang mengantarkan tepung itu ke depan pintu orang-orang miskin. Masya Allah, seumur hidup tidak ada yang tahu sampai kemudian beliau meninggal dunia. Makanya sedekah kalau mampu kita kemudian sembunyikan. Bagaimana kedudukan istri Ustadz ketika sedekah? Apakah boleh bagi dia sembunyikan? Kalau puasa sunnah kan ibu tidak bisa sembunyikan kan? Ibu kalau puasa sunnah harus lapor nggak kepada suaminya? Lapor. Kalau puasa sunnah saya mengatakan puasa sunnah bagi seorang istri tidak bisa menyembunyikan, kecuali sudah tidak ada suami, maka masih bisa menyembunyikan. Tapi kalau kemudian sedekah, bisa nggak kita sembunyikan? Bisa. Kapan seorang ibu, seorang istri bisa menyembunyikan sedekahnya? Ketika harta yang ibu sedekahkan itu memang betul-betul miliknya ibu. Tapi kalau harta itu merupakan nafkah dari suami dan masih miliknya suami, ibu ketika menginfakkan harta itu, ibu harus izin kepada suami. Kapan seorang istri itu mendapatkan harta Ustaz? Dari 4 cara, dari 4 metode, dari 4 jalur. Istri mendapatkan hartanya sendiri itu kapan? Ada 4 hal ketika ibu mendapatkan hartanya sendiri. Kalau ibu memiliki ini, maka ibu sedekah tanpa memberitahu suami itu boleh. Yang pertama, yang didapatkan dari mahar, itu harta miliknya ibu. Maka ibu ketika infakkan, ketika ibu sedekahkan, ibu tidak perlu minta izin kepada sang suami. Karena apa? Mahar itu miliknya ibu secara sempurna. Ustadz, mahar saya cuma sepelatan ala sholat. Ya sudah, itu saja memang. Ngapain dulu minta itu? Tapi saya ingatkan loh ya, wanita itu yang paling baik indikatornya apa? Bukan hanya menutup aurat, tapi salah satu indikator wanita yang baik itu apa? Yaitu adalah mereka yang sederhana ketika mereka mengajukan mahar kepada seorang laki-laki. Makanya saya punya teman ibu, dulu maharnya apa? Maharnya itu menghafalkan surat As-Saff, akhwatnya dari UI kalau tidak salah. Dia ngelamar, kemudian ternyata ditanya maharnya apa? Hafalkanlah surat As-Saff. Dihafalkan surat As-Saff, ketika sebelum akad nikah dia membaca surat As-Saff, kemudian nikah. Insya Allah ya. Tapi saya boleh nggak minta, misalkan minta motor? Boleh, nggak apa-apa. Boleh nggak saya minta rumah? Boleh. Tetapi yang paling baik itu apa? Yang paling baik adalah ketika mereka itu meminta yang paling sederhana, hati yang ikhlas. Tetap kalau bisa ada bendanya, harus ada bendanya. Misalkan saya ngelamar kamu nih, maharnya apa? Kemudian kita jawab, nggak apa-apa, yang penting kamu membawa hati sepenuh rasa cinta. Itu tetap ada maharnya. Maharnya tetap diminta. Maharnya apa? Karena harus menyebutkan mahar. Saya jadi teringat ibu, 4 tahun yang lalu, ini saya sampaikan supaya kita itu cintanya kepada orang Syam itu besar. Saya itu pernah tanya kepada beberapa pemuda, di mana rata-rata pemuda di sana sampai umur 28, 29 itu belum nikah. Saya kan cerewet orangnya, kemudian nanya, kenapa sih antum-antum tidak nikah? Karena apa? Karena saya itu pingin keadaan di Suriah itu kayak di Palestina. Ibu tahu nggak Palestina itu apa yang menjadikan orang Palestina itu menang hari ini? Karena sesungguhnya kelahiran itu lebih banyak daripada jumlah kematian. Makanya Israel dalam satu laporan resmi, dia itu tidak pernah mampu menghambat bagaimana suburnya wanita di Palestina. Makanya ada sebuah penelitian, rata-rata wanita yang paling subur di atas muka bumi ini adalah wanita Syam, salah satunya wanita Palestina. Yang paling susah melahirkan dan punya keturunan itu mana? Jerman sama Jepang. Insya Allah ya. Kemudian saya ketika tanya kepada beliau itu, tahu nggak jawabannya apa ibu? Ikhwan-ikhwan ini cerita kepada saya 4 tahun yang lalu. Saya itu masih ingat sampai sekarang, makanya membekas di hati saya.
Ketika mereka melaporkan itu kepada para wanita yang mereka inginkan untuk menjadi istri supaya punya keturunan, wanita-wanita itu berkata kepada setiap laki-laki yang datang mengetuk pintu rumahnya, mereka bisikan kepada ayah-ayah mereka. Bisikan, katakan kepada mereka, wahai ayah kami, buktikan dulu cinta kalian kepada Allah, baru kalian membuktikan cinta kalian kepada kami. Masya Allah. Bagaimana membuktikan cinta mereka kepada Allah? Dengan mereka berjihad menjaga kota Syam. Ada yang balik masih hidup, ada yang tidak balik dan tidak nikah sampai meninggal dunia. Itulah orang Syam. Makanya Masya Allah kemarin dalam perjalanan yang terakhir Ibu, saya ketemu dengan beberapa ikhwan yang saya temui dulu 4 tahun yang lalu. Saya perlihatkan itu foto-foto yang dulu saya miliki ketika dalam perjalanan yang pertama. Saya sedih Bu. Karena apa? Sesungguhnya 80% dari jumlah foto yang saya tunjukkan kepada beliau, mereka telah meninggal dunia. Ini meninggal Ustadz, ini meninggal, ini meninggal, ini meninggal, ini meninggal, ini masih hidup, ini meninggal, ini meninggal. Batasan antara hidup dan mati orang Suriah itu sangat tipis betul. Sangat tipis betul. Makanya wajar kalau kemudian sholat mereka menjadi barokah, puasa mereka menjadi barokah. Kenapa? Karena mereka menjaga tanah yang sangat dicintai oleh Allah, dan tanah itu adalah tanah Syam. Tanahnya Ibu itu kan 2. Tanah yang Ibu beli sendiri, dan yang kedua adalah tanah yang dicintai oleh Allah. Itulah tanah kita. Sebagaimana ibu kita kan 2, ibu yang melahirkan kita dan ibu bagi orang yang beriman. Siapa? Istrinya Rasulullah. Dan tanah iman itu ada 4. Mekah itu tanah iman buat ibu, Madinah tanah iman buat ibu, kemudian Syam itu tanah kita bersama, tanah iman buat kita bersama, dan Yaman itu tanah iman. Tidak ada kemudian kecuali itu adalah keutamaannya besar. Jadi Masya Allah di situ kita lihat bagaimana keberkahan kota Syam itu luar biasa. Jadi yang pertama, seorang wanita kapan dia mendapatkan hartanya? Dari mahar yang dia miliki sendiri. Yang kedua, kapan seorang wanita memiliki hartanya sendiri? Kenapa kita bahas ini? Supaya ibu tahu kalau itu sudah hartanya ibu sendiri, maka ibu sedekahnya tidak usah izin dari suami. Sama ini ibu, kalau suaminya sedekah, ibu tidak boleh kemudian memaksakan sang suami untuk menjelaskan semuanya. Mas, setiap 1 rupiah pun yang keluar dari kantongmu saya harus tahu. Siapa? Tidak boleh kayak gitu. Tidak boleh kayak gitu. Karena saya pernah dengar kayak gitu. Ada orang mengatakan, Ustadz, apakah saya salah Ustadz? Saya ngomong sama suami saya, karena kita sudah menikah, kita terbuka. Kamu ngasih siapapun harus ngasih tahu saya. Salah nggak sih? Salah ibu. Kenapa? Hartanya suami kalaupun dia pakai untuk apapun diperbolehkan, dan tidak ada kewajiban, bahkan tidak ada anjuran aja tidak ada untuk cerita kepada suami, cerita kepada istri, selama nafkahnya telah tercukupi. Kecuali nafkahnya tidak tercukupi, baru kemudian sang istri boleh menggugat, kenapa nafkah saya kurang, itu boleh. Ya, makanya Masya Allah kan, wanita itu fitnahnya apa ibu? Harta. Kalau kemudian laki-laki fitnahnya adalah apa? Wanita. Makanya itu panjang nanti ceritanya. Jadi makanya kemudian di situ kita mendapati bahwasanya yang kedua, apa yang kedua? Bahwasanya seorang wanita dia mendapati hartanya yang kedua adalah apa tadi yang kedua ya? Yang pertama adalah harta yang kedua adalah wanita itu mendapatkan hartanya secara penuh ketika dia mendapatkan hibah, hadiah. Hadiah dari siapa? Hadiah dari suami ataupun hadiah dari teman-temannya, sahabatnya. Maka itu menjadi hartanya istri. Jadi misalkan tiba-tiba suami ibu ngomong nih lagi enak gitu, habis dibuatin masakan kesukaannya, misalkan nasi goreng pete misalkan. Lega dia kemudian ngomong nih, ini kelihatan rumah ini cocoknya buat kamu Dedek, udah saya serahkan buat kamu aja deh. Ibu langsung cepet tuh, ya saya terima mas, jazakumullah khair. Kenapa? Itu hibah. Ya, itu hibah, langsung terima. Makanya doakan suaminya supaya lalai kayak gitu terus. Tapi itu hibah, boleh nggak digugat kembali? Enggak. Walaupun itu atas nama suami, rumah itu tetap menjadi miliknya ibu. Sama pula kalau ada suami mengatakan ini mobil nih atas nama kamu saja, tapi tetap milik saya loh ya, walaupun atas nama ibu, itu tetap menjadi milik suaminya. Dan ibu kalau memaksa untuk mendapatkan itu, ibu menyentuh harta yang syubhat. Kenapa? Karena tetap menjadi suami dan tidak pernah berpindah kepemilikannya kecuali dengan keridhaan sang suami.
Makanya sering-sering dipijet suaminya supaya kemudian banyak mendapat. Hibah juga datang dari yang lain. Yang ketiga, kapan seorang istri kemudian mendapatkan hartanya secara penuh? Yang ketiga, seorang istri mendapatkan hartanya secara penuh, yaitu adalah ketika dia berikhtiar untuk bermaisha sendiri, berdagang sendiri, usaha sendiri. Maka kemudian itu hartanya ibu secara penuh. Sang suami tidak boleh mengatakan, saya minta hartamu adalah hartaku. Tidak boleh. Misalkan ada seorang istri kemudian, saya tidak mau harta saya dipakai. Sang suami tidak boleh ngomong, bakhil kamu itu, pelit kamu itu. Istri tidak tahu tentang suami. Walaupun iya itu sedikit, tapi sebenarnya dia tidak boleh maksa. Dia tidak boleh maksa. Kenapa? Itu adalah harta dari istrinya, seberapapun itu. Ya, misalkan ibu jualan rumah, jualan jilbab, jualan madu, ibu dapat untung dari situ, maka itu haknya ibu. Yang keempat, kapan seorang istri mendapatkan hartanya secara sendiri? Para ulama mengatakan yaitu dari harta warisan yang dia dapatkan. Ibu dapat harta warisan, berarti itu miliknya ibu. Ketika itu menjadi hartanya ibu, ibu boleh sedekah tanpa minta izin kepada suami. Dan paling afdal, tidak usah minta izin kepada suami. Menyembunyikan, artinya bukan kemudian paling afdal, lebih baik menyembunyikan walaupun suaminya tidak tahu. Tapi kalau ibu memang mampu menjaga hatinya walaupun suaminya tahu, maka sampaikan kepada suami apabila ibu khawatir terjadi madarat. Sama pula, maaf ini saya katakan ibu, kalau tiba-tiba ibu tahu nih sang suami ternyata dia banyak memberikan sedekah ke tempat-tempat yang lain, kemudian ibu nggak ngerti tapi ngertinya dari orang lain, ibu tidak boleh marah. Kenapa? Itu harta dia. Hiduplah dengan syariat, bukan dengan perasaan. Ya, kenapa? Karena banyak di antara kita yang sering mempergunakan perasaan. Salah. Hidup itu pakai syariat, bukan pakai perasaan. Dan siapa yang paling susah untuk mengontrol perasaan? Wanita. Jadi kemudian ketika bicara tentang masalah ini, maka sedekah yang paling afdal adalah disembunyikan. Itu yang paling afdal dan itulah yang paling utama. Sebagaimana kemudian yang ke berapa? Yang kelima. Yang keempat. Yang pertama sholat sunnah yang disembunyikan. Yang kedua sholat tahajud. Yang ketiga puasa. Yang keempat sedekah. Yang kelima, bukan 5 tanda ikhlasnya, ini tanda apa, ini contohnya yang disampaikan oleh para salaf. Yang kelima, yang terakhir di antara bukti-bukti bahwasanya para salaf itu menyembunyikan amal, yaitu adalah ketika mereka membaca Al-Quran. Makanya dalam beberapa hadis Rasulullah SAW dikatakan di dalam beberapa hadis bahwasanya Rasulullah SAW lebih mencintai orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan yang sembunyi-sembunyi. Maka berbisik-bisik pun itu kemudian menjadikan itu lebih utama daripada yang mengkeraskan. Mana dalilnya Ustaz? Rasulullah SAW bersabda, al-jahiru bil Qur'ani kal jahir bis sadaqah, wal musirru bil Qur'ani kal musirru bis sadaqah. Mana dalilnya? Dalilnya disampaikan oleh Rasulullah SAW, orang yang mengkeraskan bacaan Al-Quran sama dengan orang yang terang-terangan sedekah, dan orang yang melirihkan bacaan Al-Quran maka sama dengan orang yang sembunyi-sembunyi dalam sedekah. Makanya dulu para salaf itu kalau mereka membaca Al-Quran, mereka sampai tutupi dengan baju mereka. Jadi kalau tiba-tiba ketika mereka membaca Al-Quran, sebagaimana keterangan dari Fudail bin Iyad, kalau tiba-tiba ada tamu, langsung mereka tutupin gini Qurannya. Karena semangat mereka untuk menjadikan amal itu hanya di gudang rahasia dan tidak menjadi komoditi di pelupuk mata manusia. Sampai kemudian ada seorang salaf ketika sedang membaca Al-Quran, kemudian ada yang datang, lalu kemudian dia langsung beranjak bangkit dari tempatnya ketika membaca Al-Quran, kemudian dia tinggalkan, seakan-akan dia tidak lagi membaca Al-Quran. Apa yang kita ambil dari pelajaran itu adalah semangatnya mereka di dalam menyembunyikan amal. Makanya Nabi mengatakan, orang yang baca Quran dengan keras lantang, dengan orang yang membaca Al-Quran dengan lirih-lirih tanpa didengarkan kecuali oleh dia, maka Rasulullah mengibaratkan sebagaimana orang yang sedekah terang-terangan dengan orang yang sedekah sembunyi-sembunyi. Padahal sedekah itu yang paling afdal terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Sembunyi-sembunyi. Disitulah kita melihat bagaimana semangatnya para salaf ketika mereka memiliki hati selayak susu. Hati yang selayak susu adalah hati yang memiliki gudang rahasia ketika mereka beramal. Sembunyikanlah amal kita ibu,
Bagaimana kita menjaga amal kita supaya hanya diketahui oleh Allah. Kita, ibu, pedagang. Dagangan kita adalah amal soleh kita. Siapa yang membeli dagangan kita adalah Allah. Dan alat tawarnya itu apa? Alat tukarnya itu adalah surga. Jadikanlah amal kita tidak banyak menjadi komoditi mata manusia, tidak menjadi komoditi telinga manusia, tapi jadikanlah amal kita hanya diketahui oleh Allah. Semakin besar kita menyembunyikan amal, semakin besar Allah mencintai. Semakin kita merahasiakan amal, semakin bersih, semakin putih hati kita layaknya susu. Karena apa? Hatimu ketika selayak susu, yang pertama sifatnya adalah menyembunyikan amal lebih banyak daripada dia memperlihatkan amal. Tapi kata Imam Nawawi, tidak semua amal itu mampu disembunyikan. Contohnya apa? Amal-amal yang tidak mampu disembunyikan. Amal-amal yang tidak mampu disembunyikan, ya jangan disembunyikan. Contohnya adzan, tidak mampu disembunyikan, ya jangan kemudian adzan disembunyikan. Siapa yang adzan? Saya. Mana? Di tempat yang tidak terlihat. Tidak bisa. Ya. Sholat berjamaah tidak bisa disembunyikan. Kok tadi nggak sholat berjamaah? Sholat kok di mana? Di masjid yang di daerah yang tidak terlihat. Nggak bisa. Sebagaimana sholat id, ibu-ibu sholat id ditanya, kok tadi nggak sholat id? Iya, saya sembunyikan sholat id saya. Nggak bisa, harus disampaikan. Kenapa? Karena sesungguhnya kata Imam Nawawi ada amal yang tidak bisa disembunyikan. Sama ibu, ketika ibu kemudian mendapati pertanyaan dari sang suami, ibu tidak bisa menyembunyikan, maka ibu tidak bisa menyembunyikan. Contoh, sang suami tanya, kamu sedekah ya? Karena kita mengerti menjawab pertanyaan suami itu hukumnya wajib atau tidak? Wajib. Maka katakan, iya saya sedekah. Sudah ya bang, tolong ikhlaskan, tolong doakan saya ikhlas. Itu yang benar. Kenapa? Ketika sudah ditanya sama suami, maka hukumnya wajib untuk menjawab. Tidak bisa kita katakan, halah ngurusin deh, urusan masing-masing, nggak usah kamu ngurusin saya. Nggak bisa. Karena ada beberapa amal yang tidak bisa disembunyikan. Jadi hatimu dan hatiku ketika selayak susu, yang pertama, kita akan mempunyai amalan rahasia, dan amalan rahasia lebih besar daripada amalan yang kita tampakkan. Apa yang kedua, ketika hatimu selayak susu? Apa yang ketiga? Apa yang keempat? Apa yang kelima? Apa yang keenam? Insya Allah dalam pertemuan 2 bulan setelahnya, insya Allah kita akan bahas. Kalau kemudian kita nanti bertemu kembali, inilah yang kita sampaikan. Kita masih membahas judul kita hari ini apa? Judul kita hari ini adalah ketika hati kita selayak susu. Saya buatkan kesimpulan yang pertama adalah tidak semua amal itu otomatis diterima oleh Allah. Dalilnya bahwasanya tidak semua amal diterima oleh Allah adalah surat Al-Ghasyiyah ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Amal ketika diterima oleh Allah syaratnya 2. 1 adalah ikhlas, 2 yaitu adalah ittiba, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sesungguhnya ittiba itu lebih gampang, tetapi yang lebih susah itu apa? Ikhlas ketika melakukan amal. Ikhlas itu diumpamakan oleh Allah sebagaimana dalam surat An-Nahl 66 diumpamakan oleh Allah sebagaimana layaknya susu. Dan kemudian hati selayak susu itu, 1, dia bebas dari niatan untuk mendapatkan duniawi. Yang kedua, dia bebas dari niatan untuk mendapatkan pujian manusia. Karena ternyata orang yang paling naas tragis kelak pada waktu hari kiamat ternyata bukan orang yang nganggur, tetapi orang yang paling naas dan tragis ketika hari kiamat orang yang salah menempatkan niat. Mujahid yang salah niat, orang yang cari ilmu dan mengajarkan ilmu salah niat, dan orang yang bersedekah tetapi salah niat. Kemudian bagaimana sih ciri khasnya hati selayak susu? Maka ada banyak, sekitar ada 8 sifat yang menjadikan hatiku dan hatimu layaknya susu yang bersih. Yaitu salah satunya yang pertama adalah menyembunyikan amal. Milikilah gudang rahasia di balik bilik hati kita, di mana di tempat itu kita menyimpan segala amal-amal kita yang tidak diketahui oleh manusia. Maka para salaf, semangatnya mereka dalam beribadah yaitu semangat untuk menyembunyikan. Semangat mereka dalam sholat sunnah mereka sembunyikan. Semangat mereka di dalam sholat malam mereka sembunyikan. Semangat mereka dalam puasa mereka sembunyikan. Semangat mereka di dalam sedekah mereka sembunyikan. Bahkan semangat mereka di dalam mereka itu membaca Al-Quran, mereka pun semangatnya menyembunyikan. Bahkan Nabi sampai berkata, orang yang baca Quran keras dengan orang yang membaca Quran pelan, sebagaimana orang yang sedekah terang-terangan dan orang yang sedekah sembunyi-sembunyi. Ya, tetapi tidak semua amal bisa disembunyikan. Kalau ada amal yang bisa kita ceritakan, maka kemudian harus diceritakan. Adzan, salat berjamaah,
kemudian sholat id, itu harus ditambahkan, tidak bisa disembunyikan. Akikah ya harus ditambahkan supaya orang itu tahu. Akikahnya di mana? Di tempat yang kamu tidak tahu. Tidak bisa, ya harus diketahui, karena sesungguhnya itu termasuk ibadah yang wajib untuk kita beritahukan. Tapi ada ibadah yang kemudian mampu kita sembunyikan. Bacaan Quran kita, sedekah kita mampu kita sembunyikan. Kapan kita boleh menyembunyikan lagi? Kapan boleh kita menceritakan amal itu, Ustadz? Kita boleh menceritakan amal ketika kita ingin menjadi contoh bagi yang lainnya supaya ngikutin kita. Ini biasanya terjadi kepada ibu-ibu. Kapan? Ketika dia punya anak. Nah, dulu ibu melakukan ini, nak, ternyata mendatangkan ketenangan hati. Boleh ibu cerita kepada anak supaya menjadi contoh bagi anaknya. Silahkan diceritakan itu. Tapi kalau kita menampakkan amal tetapi dengan niatan untuk mendapatkan pujian, maka gugur amal tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya amal ibadah itu punya rayap. Sebagaimana kemudian kayu punya rayap yang menghancurkan, sebagaimana gula punya penghancurnya yaitu adalah semut, pastikan amal ibadah itu bisa rusak. Dan rusaknya amal ibadah yaitu adalah ketika kita tidak ikhlas, ketika hati kita hitam tidak layaknya susu. Semoga perjalanan ilmu kita bukan menjadikan hati kita semakin hitam, tetapi menjadikan hati kita selayak susu. Karena para ulama mengatakan, apa sih ujian yang terberat setelah ngaji? Ujian yang paling berat setelah ngaji adalah bagaimana menjaga keikhlasan setelah dia berubah dari titik nol menjadi titik yang tinggi. Yang paling susah adalah orang yang memuji, orang yang memuja, orang yang menyanjung, dan orang yang selalu menyebutkan kebaikannya. Itulah yang paling berat. Semoga yang ngajar tidak mengejar pujian setelah dia menyampaikan ilmu. Supaya pula orang yang berilmu ketika dia datang ke kajian ilmu tidak mengejar supaya dia disebut sahabatnya sebagai orang yang solihah dan orang yang solih, tapi semata-mata yang menyampaikan datang dari hati supaya nembus ke hati, dan supaya yang datang ke kajian ilmu supaya membawa hati, supaya dia membawa hati itu pula kepada keluarganya. Inilah yang kita harapkan. Tidak ada yang kita inginkan ketika beribadah kecuali hati selayak susu. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kita sampaikan. Sifat-sifat berikutnya ada 7 sifat sisanya hati yang selayak susu. Nanti kita bahas dalam pertemuan kita selanjutnya. Barakallahu fikum. Bu Sri sudah di depan. Ini tanda dari beliau bahwasanya kajiannya selesai. Ini yang dapat kita sampaikan. Oh iya, hari Jumat ya. Berarti tidak usah ada pertanyaan berarti ya. Saya kira cukup kajian kita dalam kesempatan hari ini. Mungkin khusus hari ini kita tidak usah ada pertanyaan. Semoga Allah mengumpulkan kita di dalam kebaikan. Ibu-ibu tahu bagaimana doanya supaya hati kita selalu ikhlas? Mari kita ucapkan bersama-sama, nanti dicari ya. Kalau ada yang belum tahu, nanti tanyakan dalilnya kepada ana. Nanti saya akan share dalilnya kepada antum semuanya. Kita ucapkan bareng-bareng. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Cari ya ibu, itu doa yang sangat penting, sangat menjadi wajib sekaligus menjadi sangat penting ketika kita menjadi thalibul ilmi. Artinya itu apa? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat riya yang aku sadari dan berbuat riya yang tidak aku sadari. Masya Allah ya, banyak perbuatan riya tanpa kita sadari. Itulah fungsinya doa tersebut menjadi penggugur dosa kita ketika hati kita tercelup dengan riya di dalam ibadah kita. Barakallahu fikum. Nanti riwayatnya bisa ditanyakan kepada ana. Semoga Allah memberkahi apa yang kita pelajari dan memberikan kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.